Apa kendala kendala kita nih dalam hidup? Kenapa kita tuh kayak ini banget, lelet banget gitu menjalani hidup. Bantu di tap-tap dong teman-teman. Bantu di tap, bantu di repost, posting ulang. Teman-teman yang baru bergabung mungkin salam kenal. Kalau aku boleh tanya ke teman-teman tuh kayak apa sih yang membuat kita tuh hidup suksesnya tuh kayak bentar-bentar gitu loh. Nggak langsung sukses. Apa sih yang menghambat gitu? Kan nggak semata-mata orang yang iniin kan, yang menghalangi. Kenapa? Jangan-jangan diri kita nih yang menghalangi nih gitu kan. Tapi diri kita tuh kenapa gitu? Bang Omar, halo. Bantu tap-tap ya teman-teman ya. Sambil kita tunggu teman kita satunya. Bantu tap-tap, repost, posting ulang. Kita bergaul sama siapa gitu. Kita komunikasi sama siapa itu sangat mempengaruhi. Selamat siang Bang Omar. Itu sangat mempengaruhi identitas diri kita gitu. Makanya kita bergabung dengan siapa, kita interaksi dengan siapa, bahkan kita berpasangan dengan siapa gitu kan. Sedikit banyaknya memang itu membuat diri kita menjadi apa ya, itu identitas diri gitu. Jadi kita memang hidup tuh penuh dengan interaksi. Jadi kita interaksi dengan siapa, kita berpasangan dengan siapa, itu akan menjadi identitas kita. Ya terserah kita mau dinilai orang seperti apa gitu. Kita boleh bergaul dengan siapa aja, tapi bukan berarti kita nggak bisa memilih gitu. Karena kita punya hati kan. Hati ini kan penuh dengan pertimbangan. Kalau dengan hati, setuju. Kalau dengan hati, insya Allah itu adalah jawaban yang terbaik dari Allah. Apalagi kalau kita dekat sama Allah. Jadi berteman itu jangan dilihat fisiknya orang lain atau finansialnya orang lain atau kita ada maunya gitu. Berarti secara nggak langsung kita yang toksik gitu, ya kan? Kalau kita kan sibuk bilang, oh orang yang toksik nih gitu. Jangan-jangan diri kita nih yang toksik gitu. Makanya nggak apa-apa kok kita bisa berteman sama siapa aja gitu loh. Kalau aku, halo Agatha, kita bilang sama diri kita berteman sama siapa aja kok. Selamat pagi, salam kenal semua yang baru kenal. Bantu di tap-tap ya teman-teman ya. Halo Rika, halo Agatha, halo semua yang belum aku sebutin namanya satu-satu. Kalian asalnya dari daerah mana? Nanti ada goodie bag atau korun, tapi kalau tap-tap like-nya udah banyak ya. Terus kembali ke topik. Jadi kita kan punya hati ya teman-teman ya. Kita punya hati. Jadi kita tuh boleh memilih. Boleh memilih kita berteman dengan siapa, hidup seperti apa, bahkan berinteraksi dengan siapa. Karena itu sangat penting. Ketika kita berhadapan dengan seseorang itu, kita jangan screening. Istilahnya kita jangan menilai kayak, biasanya kan kita kalau ketemu orang tuh ngelihat kayak, jangan-jangan dia seperti ini, jangan-jangan dia seperti itu gitu kan. Itu stop teman-teman. Karena secara nggak langsung, itulah diri kita yang dibilang toksik gitu loh. Kadang-kadang kita tuh sibuk bilang diri orang lain tuh toksik. Padahal diri kita sendiri itu juga toksik bagi orang lain gitu. Pagi sih Far. Nah, makanya ketika ketemu orang baru atau dikenalin sama temen, jangan yang pernah yang kayak bilang, jangan-jangan dia kerjanya begini. Ini jangan-jangan perempuan begini. Jangan-jangan kayak gini. Jangan kebanyakan begitu gitu loh. Ninoy, gak tahu ada yang masuk. Udah rame banget soalnya Ninoy telat. Makanya ketika kita jumpa orang lain, ketika salim kalau udah bersentuhan kayak gitu tuh, itu udah versi yang bener-bener lo udah membangun karma lo masing-masing.
ketemu sama orang ini, apakah karma baik atau karma jelek yang akan lo terima gitu loh. Ketika bersentuhan itu, disitulah terjadi hukum tarik menarik dan apa namanya, law of attraction kalau bahasa ininya ya, psikologinya. Disitulah hukum tarik menarik terjadi. Ketika lo bersalaman dengan orang lo baru kenal, apakah lo membentuk karma yang baik atau karma yang buruk gitu. Setuju kakak apa yang kakak bilang? Iya Kak Reni. Yang baru bergabung salam kenal ya. Makanya banyak orang yang baru pertama ketemu aja itu udah salim, itu udah negative thinking gitu. Buronan duda. Makanya jangan pernah kita berpikir ketemu orang yang baru. Kalau orang yang baru itu kita masih pagi. Ada kesempatan pagi, siang. Udah siang ya? Pagi sih. Gue udah ngoceh-ngoceh loh dari tadi. Udah 100 lebih loh tadi orang-orang dengerin seriusin gue. Ini lama banget nih orang gak masuk. Serius ya, aku lagi buat ini jus jambu ya. Biasalah ya. Ntar aku kasih back sound dulu. Ya, siang kan Ninoy. Siang, halo selamat siang. Siang. Semua. Halo Karika. Kak Mary. Nah gitu, menarik gak tadi ngebahas yang tadi? Soal kalau gak menarik ganti topik. Apa tadi? Masalah apa? Yaitu dengan siapa kita bergaul, kadang sedikit banyaknya kita akan menjadi orang seperti itu gitu. Walaupun gak seutuhnya ya gitu. Kadang kita gak merasa. Misalnya kayak lu berteman sama orang yang sombong gitu kan. Terus tiba-tiba lu kelihatan sombong nih, tapi lu ngerasanya itu gue nggak sombong kok gitu. Biasa aja gitu. Biasa aja, ternyata orang lain ngelihat kita malah sama-sama orang teman-teman kita itu gitu loh. Ada kadang perubahan kita nih, lah ya. Iya. Kadang kita tuh kayak ngerasa kayaknya gue biasa-biasa aja tuh gitu kan. Kayaknya gue nggak kelihatan sombong, nggak apa gitu kan. Tapi kan ternyata apa yang menilai orang lain itu kadang kan kita nggak tahu ya gitu. Menurut kita waras nih, tapi ternyata menurut orang lain kita gila gimana, ya kan? Itu kan nggak pernah ada kita tahu gitu. Selama kita ini hidup tuh, kita tuh memang harus setiap kali introspeksi diri gitu. Betul. Jadi jangan yang kayak terlena. Kalau nggak suka sama gue ya udah pergi sono. Kalau nggak suka sama gue ya udah pergi. Gue rezeki gue yang kasih Allah. Jangan pernah ngomong kayak gitu teman-teman. Suatu saat kita ini tuh pasti butuh orang. Suatu pasti saat kita pasti berada di titik terendah juga. Jadi jangan egois ngomong, ya terserah gue dong. Kalau nggak suka pergi sana. Kan yang ngasih rezeki Allah. Hidup kan teman gue banyak. gitu. Hidup gue. Ngapa dia ngatur-ngatur gini? Jangan pernah takabur kayak gitu. Itu serem teman-teman. Kadang kita tuh saking ego dan tinggi hati dan sombongnya itu kita berucap itu tuh setiap kali ketemu orang gitu loh. Iya. Itu bahaya gitu teman-teman. Ayo bantu tap-tapnya ya. Bantu jadi di teman-teman share, boleh bantu tap. repost, posting ulang. Yes betul. Ya. Biar kita ngobrol gitu. Kalau tap-tapnya udah enak kan kita fokus ngobrol gitu. Repost, biar, posting ulang. Biar FYP ya. Iya biar FYP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dekat sama tukang minyak wangi, otomatis kamu akan berwangi juga kan? Iya. Tapi yang nyium itu orang lain. Betul. Aku enggak host. Iya itu. Tapi kadang kita tuh ngerasa biasa aja gitu loh. Aku enggak host. Kenapa Kak Tini? Enggak kenapa? Tap-tap ya, bantu tap-tap ya teman-teman ya. Bantu di repost juga, posting ulang. Gitu. Thank you Kak Rifki. Dikasih kopi. Aku lagi minum jus jambu nih tuh, jambu biji. Apa sarapan apa hari ini Bang Nick? Pagi tadi. Cuma makan roti. Roti aja ya. Jadi aku tuh membiasakan diriku untuk tidak sarapan sampai jam 12. Tidak makan karbo sampai jam 12 siang. Aku nggak puasa itu sih, yang kayak Marsyanda gitu nggak. Makan apapun bisa, cuman aku nggak harus makan karbo dulu di pagi hari. Gitu, mungkin buah. Itu buat kesehatan lambung atau gimana? Iya buat lambung. Lambung kan akan mengecil lama-lama. Aku nggak sombong mas. Iya. Topik yang tadi. Oh iya. Yuk teman-teman yuk bantu tap-tap yuk. Bantu tap-tap, bantu share, repost dan juga ini ya, stay di sini ya. Waalaikumsalam Kak Yulia. Bantu repost, posting ulang ya.
tap-tap juga gitu. Atau Ninoy ada topik? Hai Kak Frida. Lanjut yang tadi aja loh. Ya Thank you, Kak kayaknya Til. udah habis deh. Udah habis ya. Lagian apa yang mau disombongkan kalau semuanya cuma titipan dari yang atas? Iya, Iya. pasti dong. Semuanya hanya titipan saja. Satu waktu akan hilang dan akan diambil pada waktu yang sudah ditentukan. Mm-mm. Jadi makanya hati-hati ya kalau kita bertindak gitu. Benar. Karena hal yang kita dapatkan itu pasti dari lingkungan dampaknya. Kata kakak siapa tadi? Kalau berteman sama yang suka ngatain orang, satu waktu juga akan ketularan ngatain orang. Berteman dengan orang yang suka berbagi, suka sedekah, satu waktu juga akan bisa ya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh temennya kayak gitu, sekelilingnya. Tapi juga nggak sedikit orang yang kebal gitu Bang Nik. Iya. Jadi siapapun yang ada di sekitar dia tetap terkekeh pada apa yang dia lakukan gitu. Contoh yang suka selingkuh gitu kan, ya udah karena dia hobi selingkuh terus kayak gitu. Yang suka mengambil hak orang lain akan keterusan gitu, mengambil hak orang lain. Gitu teman-teman. Atau ada tema lain teman-teman yang mau dibahas di siang hari ini? Karena Bang Herdi masih ada pekerjaan ya, jadi aku dicabut lagi dari tanaman untuk menemani Bang Nik ya di hari ini. Bener banget, iya Kak Rika, bener. Kita jangan pernah ngeluh juga kita ketemu siapa, atau kita jangan pernah capek gitu loh. Kan Ninoy kan udah ada pasangannya, gimana cara menyikapi istri yang tantrum? Lebih ke ini aja sih, di ngertiin aja. Kan pasangan itu kalau nggak di ngertiin susah, didengar aja, di ngertiin aja gitu, disayang kan, diikuti apa maunya selama maunya itu yang baik kayak gitu. Kasih absennya. Gitu Kak Til. Kak apa sih Kak Til ya? Tiljana. Iya. Agak shock aku agak di depannya ya. Kacil. Ya Kak Jil kali ya. Dia menggunakan ejaan lama kayaknya. Kak Jil gelombang kiri kanan 10 ya. Gitu sih. BTW gue ini hordennya beli dari situ. Seriusan? Iya. Pas lagi viral-viralnya saat itu. Rajin juga ya Bang Nik ya. Aku sering katain selingkuh. Center, makasih. Aduh nggak bisa baca. Aku sering dikatain selingkuh. Pernikahan di TikTok halu. Hah? Oh, huruf K-nya agak bermasalah ya. Dia typo ya? Typo. Atau mungkin Kak Martini ini ya sudah, kita nggak tahu ya, maksudnya dalam posisi lagi di jalan kah ya kan? Atau lagi gimana gitu. Makasih teman-teman ya udah sempetin mampir gitu. Dalam posisi mungkin lagi kerja, lagi sakit. Soal kemarin ada yang lagi sakit, habis operasi, dengerin live cepat ini. sembuh ya, cepat pulih. Apanya sih yang banyak banget? Apa sih yang banyak banget? Spasinya yang banyak banget. Kecil. Mungkin tremor kali ngeliat Bang Nik ini ya, habis basah-basah rambutnya. Tapi ya gimana ya, gue agak speechless ya gitu. Kita kan ngerasa live gini kayak biasa aja gitu kan. Iya. Ternyata ada yang dengerin habis operasi itu bener-bener yang kayak, hah, what? Aku tenang aja mas katanya, ngedengerin di samping, aku nggak ngeliat layar katanya, nggak typing, tapi aku taruh di samping bantalku gitu. Cuman dengar aja gitu ya. Cuma dengar aja gitu loh. Jadi kan nggak enak ya kayak ngomong-ngomong yang aneh-aneh gitu loh. Ternyata banyak orang di luar sana tuh. Di situ gue juga yang kayak, oh ya udah kalau ketawa nggak usah berisik, takutnya kebangun lagi orang yang lagi tidur ngedengerin yang kayak gini. Atau mungkin dia merasa ditemani, terhibur kayak gitu. Karena pasca operasi kan juga perlu ya yang namanya perhatian kayak gitu dari orang terdekat atau orang-orang yang sering dia temui, baik dari real life atau di media sosial kayak gitu. Kan Ninoy lebih banyak teori apa praktek dalam berumah tangga. Misal, oh ternyata teori gak sesuai PR, praktek gitu ya. Oh iya. Aku suka di praktek sih Kak.
Tapi satu waktu juga boleh dong diskusi tentang teori kayak gitu, karena pasanganku itu harus betul-betul dijabarkan. Dia nggak suka banget hal-hal yang teori kayak gitu. Maksudnya kayak bosan gitu loh dengerin ceramah gitu, hal-hal yang membuat dia bosan lah kayak gitu. Merasa ditemani sih lebih senengnya. Iya, Karika, betul. Namanya Bang Wijaya. Bang Wijaya lagi kerja, ada kerja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Dwi. Nanti suatu saat mungkin dia kembali lagi. Kembali dong dia, ya. Tadi Dia juga praktek masuk. ya Bang Noi. Iya, Karika, betul. Tapi Mungkin kadang dia ada- gini ya, kita pelajaran pernikahan sama pelajaran mental itu pelajaran seumur hidup. Jadi tidak ada rumusnya sih kalau menurut aku. Kita boleh ngelihat parenting orang lain atau pernikahan orang lain, kita boleh ngasih rambu-rambu ke diri kita. Iya. Tapi bukan berarti kita ngejiplak cara orang lain itu gitu. Kadang tuh belum tentu sama ya fasenya gitu. Kayak Kak Ninoy, mungkin dia ngasih tahu, oh resep rumah tangga gue awet tuh sama istri begini, terus parenting sama anak tuh begini gitu. Boleh sih kita tuh jadi rambu. Tapi bukan berarti kita kayak, oh gue ikutin nih Kak Ninoy nih gitu kan. Waalaikumsalam Kak sayang. Ternyata nggak sesuai gitu kan. Ternyata tantrumnya bini masing-masing beda gitu loh. Beda dong. Kita lagi share dulu nih. Makasih udah bantu tap-tap ya teman-teman ya. Tap-tapnya lemah banget belakangan ini, by the way ngomong-ngomong. Iya, mungkin mereka sedikit ini ya kelelahan. Jarinya tremor. Uh-uh. Jarinya kesurupan ya. Jadinya tantrum. Oke teman-teman, boleh bantu ini ya, follow terus Love Orange, Absen, dan juga tap screen, terus share juga, repost juga, dan stay di sini ya, karena setiap hari Bang Nick dan Bang Herdi itu melakukan broadcast membahas masalah bermacam-macam lika-liku kehidupan kayak gitu. Apapun yang ingin dibahas silakan, yang penting positif ya kayak gitu. Iya. Resep Oppo katanya, resep Oppo. Itu mungkin pernikahan tadi. Kak Ria, halo. Oke, berarti aku ada temennya masih normal berarti ya kalau wanita itu nggak suka diteoriin, lebih Iya. ngelakuin. Ya, waalaikumsalam, Kak Ria. Ada yang suka set-set, ada yang suka di manja-manja, ada yang suka di dijabarkan secara luas kayak gitu. Tapi Iya. kalau istri aku sukanya set-set aja lah kayak gitu, nggak mau yang banyakan teori kayak gitu. Cile Sifar ngirim love ke Til. Tuh Til, Sifar lagi jomblo dia Til. Putih Til. lagi ya love-nya. Itu hilang timbul. Resep sama bos biar gak Kemencet satset nggak tuh? ketahuan. Apa tuh resep sama bos biar ketahuan? Iya, satset Kak Til. Nggak suka yang bertele-tele. Tapi juga sering juga sih kita berbeza pandangan dan pendapat. Iya. Boleh kok kita berbeda pendapat, boleh kok. Tapi kalau kita lagi emosi itu ya itu tarik napas gitu loh. Tarik napas. Ingat ya teman-teman ya. Bagi mungkin yang muslim ya, kalau lagi emosi itu dibawa duduk, pasti emosi yang mereda. Jadi jangan Istighfar gitu. dalam keadaan berdiri. Terus kalau masih emosi lagi, coba direbahin badannya gitu loh. Nggak mempan juga nih direbahin badannya. Bawa jalan-jalan, keluar jalan kaki. Nanti balik ke rumah itu pasti berbeda lagi tuh ininya, moodnya gitu loh. Itu Untuk di agama tuh meredakan ada. Iya, di agama tuh ada. Meredakan emosi. Halo Karin, bantu repost posting ulang ya. Bawa wudhu, ya boleh bawa wudhu. Jangan dikontenin ya, marah-marah, bentar-bentar nyalain kamera ya kan. Iya. Waalaikumsalam. Nggak lucu dong dikontenin kecuali dia memang ngeprank gitu kan. Aku tuh Siapa nggak tahu kepikiran. pas habis dikontenin, lucu juga ya gitu kan, natural katanya. Iya, jadi keterusan ya. Keterusan. Jadi aku tuh nggak pernah berpikir gitu kan ingin mengontenkan ini kehidupan rumah tangga kayak gitu.
belum sempat mikir ke arah sana sih. Halo Yeji. Selamat pagi semua yang baru bergabung. Pagi. Kaidatul ya. Lu kalau lagi marah kayak gitu, lu lawan dulu atau lu diemin dulu? Sebelum ke situ aku dulu pernah ya bicara sama anggota rumah kayak gitu kan. Jadi aku tuh dulu umur 20 sampai 29 gitu, emosiku tidak stabil. Jadi cepet banget yang namanya naik pitam kayak gitu, marah lah kayak gitu. Jadi aku bilang kalau aku lagi marah jangan sampai dijawab. Itu selama aku benar ya, marahku tuh benar kayak gitu. Tapi kalau aku salah nggak mungkin marah-marah dong kayak gitu. Nah, saat aku marah jangan dijawab, cukup kalau memang nggak tahan keluar rumah, tinggalkan rumah 30 menit, balik lagi akan normal seperti semula. Atau kalau memang mau di rumah aja, pakai headset aja, sumpel aja, denger musik atau apa gitu. Tapi aku nggak ngomel teriak-teriak itu enggak. Cuman aku akan ngebahas kesalahan dia, begini kayak gitu. Tapi kalau memang nggak bisa juga, ya udah jangan dijawab kayak gitu. Kalau dijawab itu bakalan naik lagi tuh, berlipat-lipat lagi. Aku cuma perlu waktu 30 menit untuk meredakan semuanya. Kayak gitu. Makanya aku udah kasih opsi. Kalau emang nggak tahan, silakan tinggalkan rumah 30 menit, entah kemana gitu, entah ke tempat siapa gitu. Kalau emang hanya ingin di rumah aja, ya udah dengerin musik pakai handsfree. Aku nggak tersinggung kok gitu. Intinya jangan dijawab aja. Katanya kalian tim yang selesai saat itu juga, apa nunggu keadaan adem atau reda dulu? Aku nggak mau hari itu juga selesai. Karena prinsipku kalau sampai matahari terbit lagi esok, itu masalahnya bakalan berlipat-lipat kayak gitu. Jadi duduk bareng, ngobrol, cari solusi, jalan tengah, udah kayak gitu. Duduk barengnya di coffee shop atau di rumah? Jadi ranjang dong. Yuk nongki dulu yuk gitu kan. Sabar, tahan dulu, tahan. Ntar bisa marah-marah di coffee shop dong ya. Betul bang, marah gitu, diredam dengan diam atau menjauh. Iya, harus menjauh, salah satu kayak gitu. Kalau sampai ditungguin dijawab, aduh bakalan cekcok. Tapi itu di usiaku 20 sampai 29. Setelah 29 itu udah hilang, akan menyusut sendirinya. Sering berjalannya usia ya. Jika masalah tidak bisa, tidak capek lah ya. Jika masalah tidak bisa diselesaikan, duduk bareng, coba tidur bareng. Nah itu juga bagus. Tinggal lepas busana aja udah beres tuh. Bakal selesai kok itu. Kan kalau kita pergi tuh tiba-tiba kan pasangan kita, kok lu pergi sini loh, jangan pergi loh, kan suka gitu. Dengerin dong, nggak gitu ya kan? Ya dengerin dong gitu. Lu gimana? Ya langsung dibicarakan, tapi dikasih waktu sampai emosi mereda. Sekarang usianya berapa bang? Aku on the way 40 loh. Dikit lagi maksudnya. Ngeri ya wah om-om. Enggak dong, gak muka om-om dong ini. Masih abang-abang lah ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Srikandi itu. Kasih. Ini viewer setianya Bang Nick nih, Kak Srikandi ini yang punya 30 hektar kangkung kan? Seingatku. Udah hafal. Udah hafal banget. Hai, jumpa lagi. Nah malah dibilangnya melawan. Malah dibilangnya lari dari masalah. Padahal niatnya mau ngademin dari diri atau otak dulu. Ya berbeza sih treatmentnya Kak. Caranya beda. Ya. Kalau aku sih suruh pergi aja dulu, atau jangan, kalau memang bosan ya jangan dengerin kayak gitu. Yang penting jangan dilawan aja, jangan dijawab aja waktu itu. Aman kok hidupnya. Kelihatan sih kan Ninoy orangnya banget sama perempuan, menghormati kayaknya. Belum tentu. Jangan dibiasakan menilai itu langsung gitu loh. Aminin aja lah, amin ya. Aminin aja Amin. gitu. Soalnya kita manusia biasa tuh punya khilaf. Nanti suatu saat kan Ninoy tiba-tiba update di VT-nya,
bla bla bla, lu nanti berubah lagi lu. Ngeri ya update gitu ya. Orang ada nyanyi terus kok enggak ada yang lain. Enggak, maksudnya menilai kita tuh jangan yang kayak lu sempurna banget ya Nick gitu kan, lu ini. Oh, iya. Gua nggak mau digituin. Bener-bener. Gua aminin aja tapi ya gua kasih alasan gitu. Betul. Ya, Aku gak takutnya- suka jika suamiku pergi menghindar dari masalah, akhirnya terjadi perselingkuhan dan akhirnya aku pulang. Pulang ke rumah orang tuaku. Udah kayak Rati Purwasih ya, pulangkan saja ke rumah orang tua. Ya amin aja, kan doa baik betul. Itu beda lagi dong kak ini, kak sayangku ya. Itu namanya tidak gentle. Namanya masalah itu harus dihadapi, diselesaikan. Jadi selesai hari itu juga ya. Kalau di usia yang sekarang emang lebih ke diem ya, sabar gitu ya. Lebih ke ini sih, ke duduk bareng aja sih. Tadi apa sih kayak gitu. Coba cerita kayak gitu kan. Kalau dulu kan ngomel-ngomelin gitu. Kalau sekarang lebih ke tanya. Jadi ada tiga hal sih yang harus diterapkan Bang Nick dan teman-teman. Dalam kehidupan, entah itu bekerja, dunia bisnis, bersosial, pribadi, keluarga gitu kan. Yang pertama, sebagai makhluk sosial ya, kita harus bisa yang namanya mendengarkan dulu. Jadi jangan sampai punya pikiran sendiri kayak gitu. Saat orang bicara gitu kan, nggak mau denger nih. Dia berpikir dia yang benar kayak gitu. Mendengarkan. Jadi nggak enak tuh mendengarkan tuh. Aku kan pernah di dunia insurance tuh, Bang Nick. Aku pernah ngedengerin klien itu 5 jam dia ngobrol. Kebayang nggak? Aku cuma iya 5 jam Iya, ngobrolin 5 jam. apa? Ya dia cerita tentang pengalaman hidupnya dari dia dulu di kampung, dia ke kota kayak gitu kan, dia mencoba-coba buka usaha kecil di kota kayak gitu, sampai dia berkeluarga, sampai anak-anaknya pun juga ikut menjalankan usaha kayak gitu. Itu 5 Ujung-ujungnya jam. Closingnya itu 15 juta. Jadi lu nggak enak mungkin ya posisinya Per bulan. saat itu ya. Maksudnya kayak enak kayak gimana? Ya karena klien lu terus dia udah closing. Terus dia Enggak, itu bercerita. sebelum close. Oh sebelum. Sebelum close. Kita kan ada yang namanya market survey kan. Ya. Jadi tugas kita itu harus mendengarkan dulu gitu, mendengarkan keluhannya. Kalau kita langsung tembak kayak koboi gitu, ya orang marah dong. Iya. Orang risih dong kayak gitu. Harus dengarkan dulu dong apa keluhan dia. Nanti timbul ada kebutuhan di situ kayak Anggi, gitu. Terus di sela-sela dia ngobrol, dia bicara ya dikit lah kasih pujian yang manis lah gitu. Dipuji-puji gitu. Orang kan suka dipuji. Siapapun suka dipuji loh. Iya. Siapapun. Kira-kira udah naik 3 cm itu dari pantatnya dari sofa tuh. Seret gitu. Dengerin lagi. Terus yang Banggi. ketiga, Terus? ya yang ketiga banyak-banyak minta pendapat. Kalau kita minta pendapat ke orang itu, kita seperti menghargai orang di hadapan kita. Kita nggak mungkin kan kita cuma hanya didengar kayak gitu kan, hanya ingin didengar tanpa kita meminta pendapat kepada orang yang di hadapan kita kayak gitu. 5 jam sambil masak rendang lu udah mateng. 5 jam itu sampai anaknya minta ajarin aku loh PR sekolahnya. Wow. Om, aku ada PR nih, bisa nggak Om bantuin? Tuh. Bang Aku gimana? bantuin. Cowok effort banget ke kita, ya biarin aja effortnya, biarin aja. Aku malah takut akan dipuji. Ya pujiannya Biarin aja. yang nggak lebay dong pujiannya. Kan orang muji biarin aja, orang jahat sama kita biarin aja teman-teman. Iya. Kita jangan ada, yang penting dari kitanya itu jangan ada ekspektasi yang berlebihan. Intinya itu semuanya di kita teman-teman. Iya. Kayak kita nggak bisa ngelarang orang untuk membenci kita, menyukai kita, memuji kita, Betul. ngegibahin kita. Kalau kita masih di rulesnya yang bener nih, gitu loh, nggak ngerasa sombong atau nggak gimana Suci, gitu, welcome back. suci. Terus kita nggak bisa menahan orang untuk nggak menceritakan kita gitu loh.
Ya yang paling penting kitanya, kalau kita sudah punya mental di posisi itu ya, nanti kita diomongin orang malah kita yang berasa kayak masa sih gitu. Jadi oh ya gitu kan. Nah beda nih kalau orang yang digibahin dia ngerasa Waalaikumsalam Pak Suci. ini ya, lu diomongin sama dia ya gini-gini gitu kan. Oh lu diomongin gini-gini ya gitu. Waalaikumsalam. Terus kita reaksinya gini nih, masa sih dianya aja yang begitu, padahal kan enggak kan, dianya aja begini-begini. Kalau kita seperti itu berarti kita sama kayak dia. Iya. Gitu loh. Justru semakin kita diomongin terus kitanya nggak tahu dan kitanya juga sedih gitu loh. Kalau yang diomongin itu nggak bener, nah itu baru mental kita tuh udah bener gitu loh. Itu ngukur kalau kita lagi digibahin orang. Tapi tanpa disadari kita dengar pujian itu udah ada rasa beda di dalam. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa selagi tidak merugikan orang lain. Iya. Selagi tidak ngejelekin atau gimana. Dipuji terus kita nggak enak hati, biarin, itu justru bagus. Karena apa ya? Karena nggak ada ekspektasi apapun dari pujian itu gitu. Gitu pun juga diomongin yang jelek. Kalau kita reaksinya yang kayak aku bilang tadi, ya berarti memang diri kita sama aja kayak dia. Kalau kita panas, kalau kita ngegibahin dia balik, kalau kita membanding-bandingkan kita dengan dia, nah itu kita sama aja sama dia. Itu loh. Jadi kalau aku digibahin orang kan, Nik mah simpenan tante-tante, contoh gitu kan. Nauzubillah lah gitu kan. Itu kan contoh. Kan yang di dunia entertain kan banyak lah di gosipin ini, gosipin itu. Iya. Aku yang kayak, aku tuh berpikir malah gini. Kan aku ngomong ke diriku sendiri, kok dia bisa ya ngomongin, memilih kata-kata ini untuk menjatuhkan aku. Iya, menilai seenaknya. Menilai gitu kan. Soalnya aku aja kok nggak bisa ya ngasih kata-kata ini untuk orang lain gitu. Kok dia bisa ya? Astagfirullah kayak gitu. Aku tuh berpikir kayak gitu. Karena aku berpikir ketika aku ngomong sama orang di real gitu kan, aku tuh berpikir 2 kali kan sebelum ngobrol gitu. Karena takut salah. Karena aku berpikir gini, aku mungkin ngomong terburu-buru, aku tahan dulu tuh. Aku ada rem di diriku. Oke, gue mikir itu berarti aku lagi mikir, lagi bener nggak nanti setelah ini gue mau ngeluarkan nasihat atau masukan, bener nggak nih gitu kan. Ada ketakutan itu, ada remnya gitu loh. Karena kayak film Squid Game aja deh, yang ketiga kalau kalian pernah nonton, yang sekarang yang nonton itu nenek-nenek yang meninggal itu gara-gara apa? Cuma dari omongan si Gi-hun. Dia cuma minta tolong dong gue sama si yang nomor 22 ini, yang pegang anak bayi. Nggak ada lagi nih orang yang nyelamatin kita. Kita nggak tahu mau bersender di mana lagi nih malam-malam itu. Dia memohon sama Gi-hun. Kalian bayangin dia memohon, saya nggak ini. Dan Gi-hun cuma bilang, nggak, saya bukan manusia seperti itu. Besok paginya dia gantung diri. Gila kan aku bilang. Itu udah bukti nyata kalau kalian bisa ngebaca mental semua pemain di situ. Itu pelajaran ilmu banget gitu loh. Kalau kita bisa ngelihat dari segi kesehatan mental orang-orang di situ gitu. Jadi ketika dia udah gantung diri, baru dia rawat itu bayi. Baru dia caring itu bayi gitu. Iya. Udah telat gitu loh. Cuma gara-gara gue nggak mau bantuin. Dia menyelesaikan hidupnya. Makanya kalau kita ketemu sama orang, ngasih masukan sama orang, dipikir dulu, jangan-jangan gara-gara omongan kita ini orang itu bercerai. Gara-gara omongan orang ini dia ngikutin nih gitu loh. Makasih Kak Suci. Dan akhirnya berdampak besar di kehidupannya. Bisa positif, bisa negatif gitu. Hanya karena omongan ya. Hanya karena omongan. Kalian bayangin, lu jangan kerja kayak gitu deh. Kerja itu gak bener. Lu jangan deketin cewek itu deh. Lu jangan deketin cowok itu deh. Nanti lu diginiin, nanti lu digituin gitu. Kena smear campaign ya. Iya. Jadi kita tuh bener-bener kalau ngejudge, aduh serem gitu. Ini perempuan ini udah gemuk, udah hitam, udah hidupnya begitu gini-gini. Jangan-jangan dia begini, jangan. Astagfirullah. Aku kalau ada orang ngomong kayak gitu, aku tampar depan muka aku. Gitu loh. Kalau itu cewek, sayangan. Terus bukan nampar KDRT ya guys. Maksudnya aku tampar dengan omongan gitu loh. Maksudnya tuh kayak, lu ngaca dulu deh gitu loh. Maksudnya kok bisa sih lu memilih kata-kata itu untuk typing gitu loh. Misalnya ngehujat orang di video gitu kan.
atau ngehujat orang di chatting gitu atau di DM gitu Di komen. di komen. Aku tuh kasih Kak Suci. Thank you Jadi Kak aku tuh Suci. sampai natepin itu komen loh. Kalau ketemu komenan itu di VT orang, aku tuh natepin gitu kan. Oh dia bisa ya memilih kata-kata ini. Kan hidup itu ada baik ada buruk. Kenapa nggak pilih yang baik-baik aja sih gitu? Betul. Kenapa harus pilih? Karena kalau udah pilih jalan yang buruk, Thank you Kak Suci. kalau aku dalam keadaan sadar kalau aku kasih kata-kata yang buruk, kan aku tuh dampaknya kalau nggak buat aku, buat keluargaku. Iya kalau karmanya selesai. Kalau nggak selesai, kalau sampai aku punya anak, nah gimana? Itu kan lebih ngeri. Makanya ada orang bilang lagi hamil, lu jangan ngomong kayak gitu, lu lagi hamil. Amit-amit, coy. Lu pikir akan selesai dengan kata-kata amit-amit, coy, lu gini-giniin meja? Enggak lah. Kalian pikir bakalan selesai gitu loh. Kalian udah coy gitu kan. Kecuali kalian bertobat gitu. Tuh, boleh nggak sih standar hidup kita fanatik sesuai aturan dalam agama yang kita anut tuh? Coba Bang Nik. Kemarin aku baru kena waktu Kak Ujaya masih sibuk ya host. Iya Kak Maria. Iya, Kak masih sibuk. Coba Kak Nino yang jawab. Karena dari tadi aku sudah ngobrol. Enggak lah, lanjutin aja loh. Enggak, maksudnya coba ya point of view Kak Nino gitu. Boleh nggak sih standar hidup kita fanatik sesuai dengan aturan agama yang kita anut? Iya, nggak ada salahnya juga sih menurutku. Karena kan kita kan berdasarkan ini kan, apa namanya, aturan kan. Agama kan juga banyak aturan di situ. Tapi aku termasuk orang yang logika juga, ya. Terus sesuai dengan aturan agama juga gitu. Intinya aku ambil yang baik-baiknya aja lah kayak gitu. Gitu Kak. Fanatik dari aturan agama yang aku fanatikinnya aja aku nggak tahu fanatik apa. Iya, aku juga nggak tahu fanatik apa. Gimana sih? Pokoknya yang baik-baik aja lah yang aku ambil kayak gitu. Secara logika yang baik aku ambil, secara agama yang baik aku ambil kayak gitu. Contoh nih ada ajaran gitu kan di tempatku di sini yang jenggot-jenggot panjang begitu. Ada kan? Tahu nggak sih Bang Nik? Ya. Nah itu kalau sampai jemuran dia jatuh ke tetangga dibakar. Nah kan sayang masa baju pakaian dibakar. Nah itu nggak aku ambil maksudnya. Itu contohnya kayak gitu. Om Nik katanya. Boleh-boleh aja sih namun tidak fanatik Kak. Karena kalau apa sih? Kalau terlalu fanatik nanti hatinya tertutup. Iya. Iya, susah bersosialisasi sih menurutku. Susah bersosialisasi kalau terlalu fanatik juga. Itu menurutku. Anak umur berapa Bang? Pasti penyabar banget. Anak siapa? Anak Bang Nik. Anak Bang Nik masih berserakan. Yang baik diambil, yang buruk abaikan. Iya. Iya gitu Kak. Benar Gloria, katakan setuju. Ninoy. Semua itu balik ke diri sendiri, dirinya masing-masing. Iya. Betul Kak Suci. Soalnya Kita gitu. kalau ya berekspektasi itu boleh. Fanatik tuh jangan pakai bahasa fanatik deh. Fanatik itu udah pasti tuh totally full love sama dia gitu loh. Kayak Pasti membawa itu kan. membawa fanatik itu. Iya, jangan bahasa fanatik lah. Kalau Apa-apa aku agama, ya. apa agama gitu kan. Jadi agak serem ya misalnya kalau tapi berlindung di balik agama. Boleh nggak sih fanatik tapi menurut aturan agama? Itu bahasanya aja udah salah gitu loh. Gitu. Kalau menurut aku ya gitu. Kalau fanatik itu udah pasti salah. Tapi berlindung di kata-kata ada agamanya gitu. Yang kita boleh fanatik ya sama Tuhan kita, sama Nabi kita gitu loh. Iya. Tapi kalau fanatik sama orang ya sama aja itu berlebihan gitu loh. Bahasanya berlebihan. Atau gini deh Bang Nik, pernah nggak dengar satu kalimat atau ceramah gitu kan? Kita tidak boleh mengucapkan selamat ulang tahun. Iya. Atau merayakan ulang tahun atau mengucapkan selamat hari raya untuk keyakinan lain kayak gitu. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah. Itu kan ada dua pendapat. Iya. Nah, Ada yang boleh, ada yang enggak. iya. Teman-teman di bagian mana nih? Yang enggak atau boleh kayak gitu? Ya secara gamblangnya itu kita nggak bisa jawab karena memang kalau yang bilang boleh
itu bagi mereka yang dari hatinya tidak tidak mengiyakan, itu kan susah. Itu. Jadi yang ngatain boleh itu pun berat gitu. Karena apa? Dia nggak tahu dia ini beneran sekedar ngucapin atau memang dia juga meyakini gitu loh. Jadi makanya nggak ada takaran boleh tapi ternyata salah nih gitu loh. Jadi aku lebih kayak nggak tahu, aku bilang, karena ketika aku pernah ngucapin, cuman aku nggak pernah ngucapin juga, aku bilang, karena mungkin di saat aku nggak ngucapin posisiku lagi keimananku lagi tipis, aku bilang. Setipis tisu dibagi 7 ya. Jadi bukan berarti boleh setiap saat, enggak gitu loh. Mungkin di tahun kemarin aku iya ngucapin, tapi mungkin di tahun ini enggak ya, karena apa? Mungkin keimananku lagi naik turun gitu. Jadi aku di tahun ini kayaknya enggak deh, aku bilang gitu. Oh, emang ucapin gimana kok sampai enggak boleh gitu? Ya itu Merry Christmas gitu kan, atau nyepi, apapun itulah buat agama lain gitu. Kalau aku gini Bang Dik, aku nggak tahu tujuannya apa ya. Intinya aku menghargai aja. Kalau dulu gitu aku membalas dan mengucapkan kayak gitu. Kalau sekarang aku selamat berbahagia. Iya. Ya ganti aja bahasanya, mungkin bisa. Selamat berbahagia, dan aku doakan gitu kan, ada semoga Bunda Waljinah, legend penyanyi keroncong di Indonesia. Iya. Hai Bunda. Hai Bunda. Oh, ada Bunda Waljinah. Ya jadi mungkin bahasanya diganti itu boleh juga. Iya, ya selamat kan? Berbahagia kalau aku. Walaupun, itu lebih enak lagi toleransinya gitu kan. Ini kan Inoy tadi bahas ultah kan. Ya apapun itu. Contohnya merayakan ulang tahun, tiup lilin gitu kan, tiup lilin, terus mengucapkan hari besar untuk gitu. Keyakinan lain kayak gitu. Diganti dengan doa-doa aja, itu benar juga. Iya. Karena dalam keluarga banyak perbedaan itu indah. Boleh kalau cukup untuk menghormati yang bersangkutan sih. Fanatik agama tidak. Fanatik dengan cita yes. Iya. Iya. Karena agama bisa berubah ya kan. Tiba-tiba besok kita kita nggak tahu ya gitu kan. Tiba-tiba ada yang mualaf gitu. Kayak dulu kita menghujat nih orang. Kak Dea, halo. Dia Bunda. Kita menghujat orang ini bla bla bla. Ternyata sekarang satu agama gitu loh. Jadi nggak bisa juga. Ada ya, makasih. Kan mabruk, mabruk, alaika mabruk, itu kan baik pas usianya nambah. Boleh juga. Iya, maksudnya bagus. Diganti bahasanya gitu. Kenapa cowok itu cemburuan banget, artinya apa? Bagus dong. Artinya sayang dia. Iya. Lebih baik kamu di posisi didiemin atau dicemburuin gitu loh. Ini sebenarnya tuh pilihannya tuh ada plus minus ya. Cuman kalau memang kamu bertanya seperti itu ya kan aku ngasih option gitu. Ada Bang Wijaya, mau naik nggak? Kenal ya Bang Herdia. Dulu aku selalu bilang Jawa makan kutu. Ternyata aku malah masuk Islam sama seperti mereka. Kok bisa dendam? Kenapa Kak Maria? Cowok itu cemburuan berarti dendam katanya. Tergantung niatnya. Lagi di mana Bang Herdi? Kerja terus ya. Iya, aku mau dicemburin tapi secara logika nggak harus posesif. Ya jalanin aja dulu. Ya nggak enak lah diposesifin. Ya kalau dia lagi di fase itu, ya udah biarin aja dulu gitu loh. Maksud aku tuh kita nggak bisa maksain ya. Tiba-tiba pasangan kita tuh tadinya pendiam, terus tiba-tiba mungkin dia ngedengerin ceramah di luar sana atau ngeliat video TikTok. Posesif adalah tanda cinta. Tahu-tahu dia alam bawah sadar dia terpengaruh dari kata-kata itu. Tiba-tiba dia jadi posesif sama kamu. Ya terus kita mau ngelarang gimana gitu kan? Biarin aja dulu gitu. Dibiarin bukan berarti kayak ngasih rambu-rambu atau gimana ya. Salma, halo. Nanti dia akan jengah sendiri kok. Kalau kamunya biasa aja gitu. Jangan diulti gitu loh. Karena dia lagi di fase lagi pengen teleponan sama kamu, nanya-nanya kamu gitu. Jangan diulti. Kalau diulti cowok tuh langsung barbar kadang-kadang, langsung kayak merubah haluan gitu loh. Gua posesifin kok dia jadi salah. Ya kan aku nggak suka diposesifin kata kamu gitu. Ya kan aku lagi pengen aja gitu kata dia.
akhirnya berantem gitu. Posesif sewajarnya aja. Waalaikumsalam. Kakak. Bantu di tap ya, bantu di posting ulang, merespon namun jangan beraksi. Posesif tetap sewajarnya direspon. aja. Iya. Tetap direspon. Hati-hati di jalan Bang Herdi. Tulus Bang Herdi, tulus. Enak nggak banget aku cari yang lain Bang. Nggak banget aku cari yang lain. Ya selagi belum nikah ya boleh. Tapi kalau udah jadi suami, ya Kak gimana Salma. ya, susah ya. Waalaikumsalam. Om ini kemejanya motif dan warnanya bagus banget. Om Ninoy juga bagus. Kamu desainer ya? Dia bisa menilai ini ya, dress code kita hari ini. Barbar plus kanibal plus ugal-ugalan mencintainya. Lu serem kali ya guys. Kasih Kak Salma. Kanibalnya itu nggak gila, ugal-ugalan. Agak menggigit ya. Mengapakah kau selalu saja tersiksa begini rupanya nasibku? Ada video yang Karena ini aku kan. terlalu sayang akan kamu. Kan dia ceweknya ngerokok ya gitu kan. Dia terus menikah. Terus lu tahu nggak ucapin dia, kan biasanya kalau orang menikah kan ucapinnya happy wedding ya gitu kan. Iya. Gitu. Nah sedangkan dia ngucapin gini nih, happy wedding ya bestie. Aku seneng deh. Yang biasanya kamu gimana ya ngomongnya ya? Gue jadi nggak enak tapi cepet aja lah ya. Takut agak sedikit zong gitu kan, kena PL bagaimana. Jadi agak serem sih gitu. Dia bilang gini, selamat ya udah bisa ngerokok daging katanya. Gitu ya. Gue langsung ngakak dong. Maksud gue, ya Allah kenapa FYP gue ini sekarang? Gue langsung scroll nggak mau nge-like, takutnya followers gue nggak tahu Bang Nick ada nge-like ini, nge-repost ini, kan agak serem ya. Enggak, itu kan kalau kita tonton video sampai selesai atau berulang, itu akan muncul lagi teman-temannya. Gitu. Iya. Iya, berarti temennya sebelumnya kayak pernah ada yang golek. Ya dia pertemanan ini para selebgram gitu loh, kayak geng-gengnya Keanu gitu, geng-geng Keanu dan segala macam. Ya, jadi temannya ada merit. Happy wedding ya bestie, itu lagi bikin video gitu kan. Ini pasangan suami istri loh di pelaminan gitu. Dia beginiin kameranya gitu. Digini, itu kan malu banget ya. Maksudnya bagi gue gitu loh. Itu kan orang rame. Happy wedding ya bestie. Cie, sekarang udah bisa ngerokok daging. Gue bilang kayak anjrit, gue bilang. Dia bikin story kayak gitu beneran, gue bilang. Aduh, ngerokok daging. Yang selama ini cuma ngerokok ini gitu kan. Tiba-tiba jadi rokoknya itu gitu. Bang, kenapa kita terlalu lemah kalau udah soal kemanusiaan, jadi akhirnya kena tipu? Itu gimana tuh Bang Nick? Terlalu lemah Bagaimana kalau udah soal kemanusiaan. Emang pernah ditipu gimana? Kita terlalu lemah kalau udah soal kemanusiaan, jadi akhirnya kena tipu. Pernah nyumbang apa? Itu dia nih orangnya pertama tuh pasti nggak enakan. Terus kedua nggak enak ngelihat orang, nggak tega ngelihat orang kesusahan, nggak tegaan gitu. Itu pasti posisinya kayak gitu. Dan akhirnya dia dibego-begoin, akhirnya dia ditipu gitu loh. Karena dia lurus aja nih gitu. People pleaser, iya itu. Kadang kita Ji ya, mereka tuh banyak nggak paham bahasa psikologi kita gitu loh. Jadi makanya itu namanya people pleaser teman-teman. Nggak enakan, nggak tegaan. Jadi kan banyak lah bahasa-bahasa ini ya, bahasa psikologi, bener Bang. Oh kenapa? Coba cerita. Kemarin kena aku nggak enakan, nggak tegaan, jadi dimanfaatin orang. Iya. Mungkin mau naik tapi harus on cam. Mau naik nggak? Iya, Kak Ifah coba. Daripada Bisa capek on cam, typing. Kak Ifah. Bisa lah. Udah bisa on cam dia. Iya. Followers sudah Nggak ada Bang. 200. Oh lagi ini ya. Banyak yang menjadi imanku, tak akan melupakanmu Bang hostku yang di sana. Awak apa kabarmu yang Alhamdulillah baik. Duduk kak mana nih, Malaysia? Aku bingung lihat kamu ngakak nih cuma gara-gara rokok. Iya, Iya kan aku aja ngakak. loh. Maksudnya happy wedding ya bestie gitu kan. Cie, akhirnya udah bisa ngerokok daging. Hahaha kata dia gitu. Yang jadi suaminya kayak kikuk gitu loh, ketawanya gitu. Gitu. Ini temen lu barbar aja, barbar semua, buset. Mungkin lakinya gitu ya, barbar. Teman-teman lu kayaknya nggak ada yang bener ngucapinnya semuanya begitu.
Om Nick nanti aku nikah, Om Nick buat begitu ya. Enggak lagi Ling. Merusak citra aku itu. Itu aku pasang story gitu. Enggak mungkin, enggak akan terjadi. Hati-hati Nick katanya. Rokok apa sih katanya? Langsung connect ke otaknya makanya ketawa. Iya makanya itu yang biasanya rokok biasa gitu kan. Ya filter, kretek. Jadi gini ya kalau kita jadi ada sedikit iklan dulu ya Kak Iva ya biar nggak tegang gitu ya. Bener. Iyalah ya. Halo Kak Ninoy, halo Sipulan. Halo Cipulan. Halo Sipulan viewers tetap juga nih termasuk ke Kak Ninoy juga. Thank you ya. Ya Ji kalau udah masang kuping dia siap-siap mendengerin nih. Kalau ada masalah itu ya. Masalah daging gitu. Enggak, maksudnya ini kalau udah menurut Bang Nick gimana gitu loh orang gak enakan tadi gitu loh. Jadi bisa, sedangkan Kak Salma masih aja mau ngebahas rokok. Positive thinking ya Kak Salma ya. Masya Thank you Allah Kak ya. Salma. Thank you. Ngerokok bareng sama suami gitulah. Iya ngerokok bareng. Ya kan sudah Padahalnya boleh. aku seorang yang nggak ada ya loh yang miskin dan kaya, yang bodoh, yang pinter tuh nggak ada teman-teman. Aku kasih tahu Sebulan, lagi, thank you. jangan pernah berpikir aku nih miskin, aku nih bodoh, jangan ya pernah berpikir kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya people pleaser itu orang yang nggak enakan ya, ini setahu aku ya. Jadi ketika kita berbuat baik itu jangan berhenti gitu loh. Boleh Berbuat baik dong. itu jangan berhenti boleh, tapi kita harus punya batas. Karena kita berbuat baik itu pertama buat suami atau istri kita atau anak kita. Kedua buat keluarga kita di luar keluarga inti kita. Misal sepupu, ponakan atau tante, om dan segala macam orang tua gitu kan. Terus setelah itu kita nggak enakannya di posisi itu ya. Terus setelah itu kita baru beralih ke sahabat kita. Terus baru kita beralih ke tetangga kita. Terus baru kita beralih ke orang lain yang kita nggak kenal. Ke orang lain ini nih jauh nih. Makanya aku tidak pernah ngeladenin DM yang orang minta beliin susu 50.000 atau isi kuota 20.000. Aku nggak pernah ngeladenin itu. Ya mohon maaf aja. Aku mau berbuat baik ya kayak yang tadi dulu, keluargaku dulu, Yang ke terdekat istriku dulu, ke anak dulu, tetangga dulu, ke orang lain itu apalagi aku nggak kenal di sosmed. Aku kan masih Belum punya lihat. tetangga yang Iya. kesusahan gitu loh. Kalau aku mau sedekah, kan dia bilang hitung-hitung sedekah bang. Lah kalau aku mau sedekah ngapain aku harus jauh-jauh ke orang-orang yang di TikTok atau yang di DM Instagram gitu kan? Yang aku nggak kenal gitu loh. Kecuali memang sahabatku gitu kan. Nik anak gua belum nggak bisa beli susu nih gini-gini. Tapi kalau sama sahabat kan kita udah tahu kondisinya sahabat kita. Iya bener. Gitu loh. Bukan orang random yang memanfaatkan kita karena akan jadi kebiasaan. Disitulah kita merasa dibodohi karena kita yang memulai gitu loh. Kadang persepsi persepsi diri kita itu kita yang memulai gitu loh. Kita menampilkan apa ke orang lain, yaitu terjadilah. Misal aku menampilkan diri aku orang yang royal, suka traktir orang setiap saat dimanapun aku berada gitu loh. Nah akhirnya temanku berpikir ajak Nick aja, nanti Nick juga bayar. Ajak Nick aja, kalau ada Nick mah dia yang bayar. Nah makanya aku bilang lah tergantung dulu, kayak kemarin kita ngebahas traktir mentraktir. Ya memang gua mentraktir orang, tapi kan teman seperti ya kalau keluarga ya nggak hitung-hitungan. Lah kalau kalian nih gitu loh. Lah ini ngebahas apa nih? Ngebahas bisnis. Sesuai nggak bisnisnya sama gue? Gue pasti traktir, gue pasti berbuat baik. Tapi kalau enggak, aku nggak akan nggak enakan. Mau lo naik motor kek lagi meeting itu, mau lo naik Gojek kek, mau lo pakai lo lusuh kek, sebelum bisnis itu deal, I don't care gitu loh. Apapun yang lo lakukan, I don't care. Kan orang ini kadang-kadang ketemu-ketemu curhat kesusahan, adu nasib gitu kan. Kita meeting bisnis, tapi mereka bisa menceritakan kayak yang tadi Nino bilang tuh. Iya. Kita menceritakan, kita bisnisnya apa, tapi menceritakan sampai berjam-jam, 5 jam ceritain hidup kita. Kadang kalau orang itu peduli, kalau enggak gimana? Ya kayak aku gitu loh. Waalaikumsalam. Kalau aku nggak peduli, lu capek sendiri. Karena lu tuh orang yang jauh baru kenal kemarin, terus lu udah bisa. Gue nggak bakalan kasihan gitu loh. Nah itulah stoikism. Stoikism tuh yang membatasi diri. Urusan gue ya urusan gue. Tapi kalau urusan lo, kalau nggak ada hubungannya sama gue nggak akan gubris. Bukan tegaan nggak tegaan ya teman-teman. Itu melatih diri untuk menempatkan
kebaikan itu kan bukan uang aja. Kalau kita kasih nasihat, masukan, ya udah gitu. Nolongin orang juga harus pikir-pikir ya, nolongin dia, yaitu stoikism selesai karena emang lagi sial atau emang sialnya dibikin-bikin sendiri. Iya. Nyun sunik, iya bener. Paham kan? Itu aja sama kita menghargai diri kita juga, bener. Karena kalau kita ngebantuin orang random, kalau orang itu minta tolong lagi, itu kita pasti kena mental. Tuh kan, jadi kebiasaan dia ngechat lagi, nggak bisa lagi di chatnya nggak ditanggepin karena udah terlanjur di accept gitu loh. Iya. Udah terlanjur di accept pesan DM-nya, jadi dia akan DM terus. Buat menghilangkan dia, nanti kalau kamu blok, kamu nggak enak juga. Kalau blok, nanti dikiranya gue orang pendendam atau pembenci. Lah akhirnya kita yang kena mental sendiri gitu. Gitu. Jadi makanya mau berbuat baik boleh, tapi ya, pada tempatnya. Mau sedekah boleh. No banyak anak yatim piatu. Gitu. No banyak pengemis atau apa. Nggak harus ke mereka yang kita harus nggak enakan. Kalau ada yang nganggur di depan kalian, teman kalian, nggak usah kasihan. Lu masih punya tangan 2 kayak gue, lu bisa punya kaki kayak gue, lu punya mata kayak gue, handphone lu bagus, terus lu ngomong nggak ada duit sama gue, lu nganggur sama gue. Terus hello gitu loh. Lu mau kasihan gitu? Oke, lu kasih bantuan hari itu, nih 100.000 buat makan, buat pegangan. Tapi after that, I'm stop, oke? Gitu loh. Maksudnya jangan lu minjem lagi. Semoga ini bisa ngebantu lu. Gue cuma bisa ngasih segini. Nggak usah nggak enakan. Kalau dia alasan lagi, bisa tambahin nggak 50.000 lagi? Lu jangan memulai-mulai ya, gitu loh. Maksudnya kalau aku bilang gitu, kalau aku udah ikhlas segini, terima aja gitu loh. Kalau masih lu nggak ngerti dengan konsep pertemanan gue gitu loh, ya berarti lu memang belum sefrekuensi sama gue gitu. Bukan berarti lo orangnya nggak jelas atau gimana gitu loh. Aku gitu. Ini 100.000 ini ikhlas loh, gue bilang. Bukan pinjem, aku bilang. Nah, semoga 100.000 ini bisa, ini lo mau kemana kek, lo mau nyari kerja atau lo mau beli makan ya kan. Jangan lo tambahin lagi, bisa tambahin nggak 50.000, bisa tambahin nggak 200.000, bla bla bla. Jadi ngelunjak dia ya. Jadi ngelunjak gitu loh. Kadang mereka gitu, kita itu kita ngerem diri gitu loh, tanpa harus menjelaskan. Kadang kita berlindung juga kayak, sorry bro, gue nggak bisa nambahin, lo tahu sendiri kan, gue mau bayar kontrakan, gue mau bayar, nggak usah, itu nggak penting teman-teman. Itu nyapain diri, karena apa? Ngabisin energi. Betul. Kalau kita ngejelasin apa yang kita alamin, apa yang kita bayar ke orang yang menyusahkan kita, itu percuma. Jadi lebih pilih diem aja, sebatas itu aja. Cukup tahu aja lah gitu. Iya, kadang-kadang kita ini mau ngejelasin ke orang tuh kayak berentet gitu loh. Aku nggak, sorry ya beb, aku nggak bisa pinjemin. Kamu tahu sendiri kan beb, aku mau bayar ini, anak aku sekolah, terus aku cicilan. Itu nggak penting teman-teman. Sorry ya, aku nggak bisa bantu. Selesai gitu loh. Coba belajar untuk itu deh. Untuk stoikism, jangan terlalu banyak ngerespon hal-hal yang nggak penting. Jangan terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang nggak penting. Dah kis-kis dulu lah Nick, biar otakku nggak loading. Mana? Buru. Lagi ngobrol soalnya. Malah dimanfaatkan om, niat memberi kena lah ngerjain gue ya. Malah dikirimnya ke Ninoy. Minta-minta gitu. Oh iya? Lah Ninoy-nya nggak konsen. Aku nggak lihat loh tadi. Aku nggak pakai kacamata kan. Tuh aku dicium lagi tuh. Itu bukan kacamata, harusnya ke bibir. Jadi aku tuh pernah Bang Nick serandom itu kan, serandom itu. Sebenarnya iseng aja sih gitu kan, pengen tahu aja gitu di sosial media ini gimana. Itu udah lama banget sih. Jadi ada orang nge-DM di Instagram, dia minta uang 50.000 buat makan. Nah aku tuh bukan ada maksud apa-apa, cuman pengen tahu aja orang ini tujuannya apa begitu. Ya nggak rugi-rugi banget sih, cuma 50.000 gitu kan. Udah dikirim ke Dana atau apa gitu kan. Aku kirim lah plek gitu. Ntar bang aku ganti ya katanya. Ntar jam 3 sore. Aku cuma jempol doang. Dan aku nggak berharap diganti. Cuman ngetes doang sama gitu kan. Aku nggak kenal juga sama dia gitu. Nggak tahu juga. Nggak follow-followan juga kayak gitu kan. Belum sampai jam 3 udah diblok. Oh ternyata tujuannya cuma begini. Ya udah aku juga nggak permasalahkan gitu kan. Ya udahlah ya gitu kan. Mungkin rezeki dia. Cuma lah, akhirnya gitu. Kan lu yang rugi. Ya enggak juga sih menurutku. Pengen ngerti aja.
apa strateginya, apa tujuannya kayak gitu dengan meminjam 50.000. Mungkin gitu kalau kan. Kak Nino ya enggak, tapi kalau Kak Iva gitu loh. Ruginya dalam artian tuh mentalnya gitu kan. Dia karena nggak enakan akhirnya kepikiran. Kan kalau lu mungkin habis itu bisa bodo amat ya gitu kan. Kayak oh ya udah hilang 50.000 gue nggak rugi. Tapi bagi beberapa orang mungkin oh gue bodoh banget sih. Dipikirin gitu loh. Kenapa gue balas DM-nya dia? Kenapa? Akhirnya tuh berlarut-larut mikirin gitu. Pakai omes. Cuma 50.000 tapi rezekinya sempit tuh orang katanya. Aku Iya. sih nggak doain itu sih Kak. Cuman mungkin kataku, karena aku berpikir positif kan, mungkin 50.000 itu rezeki dia yang berada di aku gitu, dititipkan di aku, makanya aku kasih. Waalaikumsalam Kia. Saya mikirnya Waalaikumsalam, itu bukan Kia. rezeki saya bang. Iya. Angkap nih. Aku nge-lag gak sih? Tuh suruh tangkap tuh. Tuh, oh gitu Itu loh tangkap ya? maksudnya. Lu tadi tuh gak jelas lu ngapain. Dikirim cuma 2 kali, coba nggak ngerti. Ya karena lu Thank you, nggak Kak Salma ya. Harusnya lu nggak ngerti aja ketiga kalinya. Itu bukan nggak ngerti, nggak tahu diri jadinya kan. Aku 1,5 juta aku biarkan sengaja. Kenapa? Habis itu orangnya Kak Sri malu Kandi. sendiri dan nggak akan nyari lagi. Bayar nggak dia? Lumayan loh 1,5 juta. Aku juga bisa kepikiran tuh kalau segitu. Lumayan lah. Kalau 50 ya udahlah kayak gitu kan. Apa itu? Kadang-kadang aku tak cukup nak bayar utang. Apalah. Aku mah ikhlas kelepaskan. Ya gitu teman-teman. Kita kalau mau minjem duit atau dipinjem duit, kita berusaha untuk ke siapa gitu loh. Jangan ke orang-orang random gitu loh. Kalau aku aja nih ya, kalian boleh cari mau se-TikTok, mau di dunia real. Aku berani ngomong ya, di dunia real loh. Kalau kalian kenal aku, tanya ke semua temenku, apakah seorang Nick Carter punya utang? Even cuma 100.000, 50.000, nggak ada teman-teman. Mau di TikTok gua minjem atau di real, nggak ada. Karena apa? Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah gue selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikan kehidupan gue gitu loh. Memang ada mentok-mentoknya gitu loh. Tapi ternyata Allah ngasih jawaban. Ya karena apa? Gue sadar diri. Gue lagi kurang, berarti gue harus lebih dekat sama Allah gitu loh. Gitu aja sebenarnya. Gitu. Sama Tuhan lah gitu loh. Kalau kalian bener-bener fokus, bener-bener kusyuk, bener-bener itu dibantu beneran. Nggak bohong itu Allah. Kalau kita benar-benar tulus dalam posisi kejepit pun gitu loh. Kadang kita ini menuhankan uang tuh gara-gara berpikir gini kan, gak ada uang dikit tapi langsung ngeluh, langsung ngelunjak, langsung apapun itu gitu. Iya benar. Dia kepental atau Gua turunin, kan minta diturunin. Nggak, Jadi iya. Aku bingung jadinya harus bagaimana. Kayak Ziva Magnolia aja bingung. udah capek merepet. Tuh harusnya tadi dialog Bang Heri, aku kenapa itu buat lu tuh. Itu nggak boleh ya, Kananda ya, Sri Kandi nggak boleh jadi orang kayak gitu. Maksudnya, kalau orang kamu kenalan sama orang di live streaming, typingan, mau nggak jadi temanku? Udah, terus tiba-tiba kamu siapa? Nggak level gini, nggak usah dibales sih. Iya dong. Udah Ngapain menawarkan dibales? persahabatan, nggak usah membanding-bandingkan juga. Aku TKI, dia enggak. Di negara dia kita sendiri kita tersiksa, di negara orang lain kita banyak duit, nggak usah juga gitu. Capek gitu loh. Iya, nggak usah. Coba kamu lebih kalem. Energimu tuh jangan dibuang-buang percuma. Ngobrol kapan perlu aja, beraksi kapan perlu aja gitu loh. Aku aja dihina-hina biasa aja, nggak yang malah aku jawab kayak ya assalamualaikum gitu kan. Apa kabar? Dia jawab waalaikumsalam bang, baik alhamdulillah bang gitu. Ujung-ujung dia nggak enak sendiri. Maaf ya bang, saya typing begitu gini. Oh nggak apa-apa, aku bilang. Ya udah, akhirnya nggak terjadi apa-apa karena nggak diributin, karena dikalemin gitu loh, diademin gitu. Kalau kita ngadepin orang kayak gitu nggak akan kelar-kelar.
Siapa yang menghina dirimu Nick? Ya akun kecil lah. Kemana berani mereka menghina pakai akun gede? Gitu. Orang yang menghina di room orang gitu kan. Aku digibahin ada di room orang lain, ada di viewers yang lain. Aku dengar, tapi aku pernah beraksi enggak. Aku biarin aja gitu. Aku diomongin gitu. Di stoic mentality-nya bagus ya Kak. Ya karena udah berada di fase itu gitu. Tapi kan kita memang jadi manusia itu kalau parenting orang ya kan, parenting dinaikin lagi tuh sama Bang Herdi. Halo. Coba Kak Ninoy mungkin ngasih saran daripada gue. Aku nggak ngerti mau kasih saran apa loh. Loh, gimana sih dia udah cerita? Cuma nangkap 10.000. Kak Sikandi. Bengong. Kasih saran dong biar Kak Sri Kandi merasa terhina. Kok terhina? Dan merasa bahagia. Saya lagi tunggu kesimpulannya nih. Ya makanya dari Kak Ninoy dulu coba. Enggak, tadi kan ada kesimpulan dari Kak Sikandi tadi. Belum selesai dia tadi. Mau turun. Aku cuma butuh telinga karena repetan. Jadi sekarang tuh lagi pengen minta, dia pengen sering ke room ini karena itu dia tuh belajar Kak Ninoy. Jadi dia lebih enak mendengarkan aja sekarang, biar dia jadi lebih pribadi yang lebih baik lagi gitu loh. Makanya dia tuh sering di sini gitu. Soalnya kalau dia udah bercerita ya dia merepet, mendingan dia tuh sering-sering di bawah katanya. Dia belajar aja gitu loh. Tadi makanya mau kalau ada online tadi. Ya itu seni laku. Seni laku kan belum ada kelas online gitu. Kalau aku merepet kayak gitu kayaknya pasti kamu tinggal tidur ya nih kan. Ya tergantung repetannya apa. Kalau muter-muter lagi situ lagi ya kan tinggal tidur. Tapi kalau repetannya ada klimaksnya gitu kan, ya mungkin bisa ditanggepin gitu loh. Ada bisnisnya gitu kan. Ada apanya gitu loh, obrolan masa depannya gitu loh. Boleh lah gitu, denger gitu kan. Enggak, intinya tuh Kak Sri Kandi ini masih hidup itu dari kata-kata orang gitu loh. Makanya tadi aku bilang tuh kurangin ngebaca sesuatu atau mendengar sesuatu tentang diri kita gitu kan. Kita jangan mikirin gitu. Terus anggap aja los aja, lepas aja gitu loh. Segitu-putusnya dia kepingin merubah sikap dan mentalnya. Iya, Mas Arif. Terus Mas Arif, kalau nggak belum bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu loh, jangan memulai DM orang gitu loh. Takutnya nanti orang, kalau kamu masih punya mental block, orang ngomong apapun kamu akan ngelawan terus gitu. Kalau masih di posisi berperang sama diri sendiri ini gitu, jangan memulai obrolan sama orang kalau ngerasa belum tenang gitu. Jadi siapin diri dulu, siap dihujat, siap diterima gitu loh. Jadi bukan berarti nanti dihujat dikit ngebanding-bandingin gitu kan, dihujat dikit langsung menghina balik gitu loh. Itu kan sama aja kita kayak orang itu, berarti kita belum berubah gitu loh. Yaitu coba ngerem dikit ketika ada orang ngobrol, rem dulu, jangan langsung ngerespon gitu loh. Tapi ngerem tuh ucapin yang perlu-perlu aja. Aku akan lebih belajar lagi ya Om. Iya, itu siapa bilang perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata sehari, 10.000, 15.000. Jangan termindset dengan kayak gitu loh. Banyak kok di sini cewek-cewek, Kak Suci contohnya. Kak Suci kalau masih di sini. Kak Suci kalau kalian pengen tahu orang kayak gimana, nggak banyak ngobrol gitu loh. Kadang saking nggak banyak ngobrol kita gregetan, ngomong dong apa kek gitu. Ya karena bagi dia, ya aku mau ngomong apa. Dia pasti akan berpikir. Nah takutnya kalau kita ngobrol terlalu banyak, akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya kita ngegibahin, akhirnya kita ngomongin hal-hal yang nggak ada faedahnya gitu loh. Kayak aku bilang tuh ngobrol kapan perlu itu buat nyadarin mental kita juga gitu loh. Biar kita nggak terlalu cepat emosi, biar kalau nggak terlalu cepat menilai, karena nanti itu sendiri yang ngebunuh kita gitu loh. Iya Kak Sikandi, jangan respon DM orang atau ngebalas hujatan orang. Iya.
Mendingan kesini aja lo dengerin Bang Dik dan Tuh Bang kalian Dik. follow tuh Kak Suci tuh. Kalian coba masuk ke live-nya dia. Kalian gregetan ngeliat dia live. Dia bengong Atau tuh enggak dia bingung. Tuh naik komal. Tapi dia bukan tipikal cewek harus ngeluarin 10.000, 20.000. Ngapain gitu loh. Nanti aku berubah jadi Hello Kitty. Hello Kitty negatif loh konotasinya. Iya. Jadi ani-ani berarti ya. Jadi ya buat mempelajari itu tadi yang memang nggak cepet ya, masuk Nggak berproses sebentar. gitu. Pasti. Mungkin Sri Kandi dengan seringnya masuk ini ya impactnya semoga kedepannya itu jadi lebih baik lagi. Semoga ada yang berubah nih gitu loh. Ya mungkin aku udah ngeliat perubahannya, mungkin udah lebih happy dibanding pertama kali naik. Pertama kali naik kan kayaknya mumet gitu kan. Nah sekarang versi happy-nya terlalu happy nih. Terlalu Over ya jadinya. terlalu over terus blue bear gitu loh. Nah itu direm tuh. Jadi bahagia seperlunya, sedih seperlunya gitu kan. Gua akan terapkan mulai sekarang. Iya, dan harus punya niat. Iya. Kak Suci diomongin. Kak Suci mau naik nggak? Mungkin orang mau ngelihat Kak Suci. Boleh dong Kak Kak Suci Suci. gimana gitu kan. Tapi lagi kerja ya kayaknya ya. Mungkin naik sebentar deh. Mbak sih ceplos-ceplos orangnya mungkin Dia ingin ngerem, nggak iso nih. Ya kan semua orang itu iso kan toh, bisa berubah. alon-alon. Iya, Hmm, remnya pelan-pelan. belum. Iya, bisa kok jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Pribadi jangan kalau kita berpikir ada yang nggak bener di diri kita itu kan kita kalau orang dewasa kita ngerasa kan. Ngerasa dong. Ngerasa. Pasti. Jangan sampai orang berpikir gini ya. Ya iyalah dia emaknya bawel, anaknya bawel. Jadi kita tuh jangan bangga gitu loh. Ya iyalah buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau ternyata sifat kita itu ngerugiin orang lain gitu loh. Ya kita jangan berbangga hati dengan sifat dengan kebawelan itu gitu. Berarti kita harus ngerem nih gitu loh. Oh berarti gue nggak bagus. Jangan terlalu ini sama diri sendiri. Maaf yang Bang Nik nggak bisa naik. Iya Kak Suci nanti kapan-kapan ya. Bisa kok, baru belajar pasti bisa. Iya. Karena hidup Bisa itu kan lah. belajar terus gitu Iya. loh. Pokoknya ada pun karakter yang tercetak dari diri kita, tabiat atau habit yang dari kecil terbentuk sekarang. Oke, kita nggak bisa berubah, tapi mungkin direm aja, sedikit aja gitu. Direm aja. Caranya gimana ya kayak tadi. Coba nahan diri untuk nggak terlalu banyak ngobrol sama orang. Malam bisanya, oke, pas live malam ya. Buah jatuh sepohon-pohonnya itu. Iya kan? Jadi kadang orang bangga, ya iyalah emaknya aja mabok. Pantas lah anaknya mabok. Lah itu kan nggak bagus ya. Berarti kita sebagai anak, oh berarti ini nggak bagus nih gitu. Ngapain Kita dibanggain ya, Ngapain dibanggain? Dan kita harus ngerem tuh. Iya. Biarin aja orang itu, tapi yang penting kan lebih enak dibilang kayak misalnya emaknya pemabok, anaknya alim banget, gini. Dia nggak, kan lebih enak gitu loh. Bisa sih buah jatuh tak jauh dari pohonnya, tapi kalau bisa hanyut di bawah air, ya boleh aja. Bukan berarti ngelupain orang tua gitu loh. Maksudnya hanyut tuh dalam artian kita berbeda lah. Kan banyak ada juga kan, kok dia anak lo ya gitu kan, tapi nggak mirip sama bapak sama ibunya, kan ada juga kan. Iya. Gitu. Iya, dari segi muka dan sifat dan karakter tuh ada loh kayak gitu. Bener, beda sifatnya. Makanya ada orang bilang kayak, ini anak lo, kok nggak ada mirip-miripnya gitu kan? Nggak ada Siapa yang mirip-mirip buat? sama bapak. Iya, siapa yang buat nih gitu kan? Tiba-tiba entah cantik sendiri, entah ganteng sendiri daripada orang tuanya gitu. Ada beda sendiri, dia orang tuanya pendek tapi dia tinggi sendiri gitu. Ada banyak kok gitu. Iya, jadi berarti kan lebih baik. Iya Kak Black Rose bener. karena bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang lebih bagus. Iya, ada jalan hidup juga nggak sama. Pada dasarnya nanti kita kan si anak ini akan hidup sendiri juga, nggak selalu ngikutin apa kata orang tua. Dia akan Iya. ngikutin apa kata dia gitu. Betul. Kita cuma bisa ngedidik dia, mungkin dari agama gitu kan, mungkin dari segi adab etika itu moral. Tapi setelah kita sebagai orang tua meninggal nih, terus anak kita, insya Allah kalau dibekati adab moral dan agama tersebut, dia nggak akan lupa. Iya ya, orang tua gue ngelarang kayak begini gitu. Bang Her kemana lagi kerja dia. Jadi nanti kalau kita punya anak mau mirip siapa nih?
Ke Kak Salma kayaknya ya. Tergantung mainnya di mana dulu. Kalau mainnya di mall ya mungkin mirip Nagita Slavina. Gitu teman-teman. Jadi jangan berpikir kita tuh gimana ya, apa-apa semau kita, apa kata kita gitu kan, apa-apa kita yang ditonjolin gitu loh. Kita harus sadar diri dulu gitu loh. Kita udah di fase mana, orang itu udah di fase apa. Kalau orang udah di fase sudah bisa berdamai dengan diri dia sendiri, itu dia akan berada di fase realistis akan kehidupan. Semakin kamu realistis, kamu semakin fokus. Semakin fokus, biasanya orang yang sudah fokus dengan kesadaran dirinya, dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun. Karena dia tidak ada ekspektasi berlebihan terhadap duniawi, gitu loh. Karena dia yakin kehidupan ini selain diri dia yang nyetir, itu ada Tuhan, ikut campur tangan Tuhan. Nah, makanya dia nggak mau ngelakuin hal-hal yang di luar batas untuk mendapatkan rezeki tersebut. Karena dia sudah sadar posisinya, gitu. Anak ya anak, orang tua masing-masing punya pribadi yang... Iya, ada pembawaan masing-masing dong. Aku tuh sempat tertegun. Yang kata-kataku barusan itu, aku sempat tertegun ketika orang tuaku ngomong kayak gitu. Gitu loh. Jadi makanya, semakin kamu hidupnya realistis, itu semakin kamu sadar diri. Iya juga, aku bilang gitu kan. Iya, otomatis lu kan akan sadar diri, lu bersyukur. Lu di posisi bersyukur. Ketika lu di posisi bersyukur, sadar diri, lu tidak akan punya ekspektasi apapun. Ketemu orang kaya biasa aja, ketemu orang yang kurang kaya biasa aja, ketemu pejabat pun nggak akan yang teriak-teriak gitu loh. Atau ketemu artis idola gitu atau siapa gitu kan, yang lagi viral misalnya siapa, terus ketemu di depan mata kita, biasa aja gitu. Memang seperti itu kalau orang udah posisi fokus dan sadar diri, dia nggak akan punya ekspektasi gimana-gimana gitu loh. Ketemu sama Blackpink gitu kan, ya udah gitu loh, nggak yang menggelinjang gitu kan, langsung beluber harga dirinya gitu, pakai aku dek, pakai aku bang gitu kan. Nggak gitu. Jadi kayak oh ini gitu kan, biasa aja. Semakin kamu realistis, semakin kamu sadar diri, itu semakin kamu fokus. Berarti tandanya kamu bersyukur. Berarti tandanya apa? Cara kamu ke Tuhan juga bener gitu. Insya Allah sholat kamu tuh bukan formalitas gitu. Tapi banyak yang ketemu nih terus kejar-kejar, ya itu dia nggak sadar diri gitu. Menggelinjang nggak tuh? Ngeri ya menggelinjang ya. Iya kan gitu. Rahim hangat lah, apalah bahasanya, ya kan? Padahal itu baru ngeliat di TikTok ya kan, atau belum ketemu asli udah bisa ngomong seperti itu gitu kan? Ya kalau di TikTok bisa ngomong kayak gitu, berarti ketemu real kan udah heboh gitu loh. Jadi harga dirinya udah berserak gitu loh. Udah lu apain aja gue terserah deh, gue bahagia kok gitu. Kan kesannya begitu kan. Kalau makanya hati-hati berucap gitu loh. Nggak boleh kayak kita ngelihat siapapun itu. Bisa ngelihat aku gitu kan. Mungkin kalau kalian fasenya memang seneng aja gitu. Jangan yang rahimku hangat ngelihat Bang Nick gitu. Bahaya loh ngomong kayak gitu. Tiba-tiba aku hamilin beneran, nauzubillah ya kan. Bahaya dong. Kok aku bisa hamil ya gitu kan. Lah nggak tahu gitu kan. Aduh. Ya kan nauzubillah gitu. Hamil online gak tuh? Tiba-tiba hamil aja gitu kan. Ya nggak tahu kan gimana gitu loh. Maksud aku tuh tiba-tiba ngomong kayak gitu tuh aku juga berpikir bahaya, bahaya. Kaninoy lah ngobrol. Coba kalian tanya Kaninoy deh. Kan belum terlalu kenal nih. Iya, yang setahunya kan cuma apa namanya, pengisi suara di sini ya. Pengisi suara nggak tuh? Harus hati-hati. Iyalah ngapain ini apa hamil online? Ya. Harus hati-hati dalam berbicara, jangan karena itu baik ke kita. Iya, karena lu percaya reinkarnasi nggak sih, Ninoy? Reinkarnasi. Dulu percaya sih. Dulu, sekarang? Dulu banget. Sekarang ya Aira. Logikanya berapa ya? Agak kurang ini sih aku kalau masalah reinkarnasi. Karma percaya? Karma percaya, karma. Karena karma itu sekarang seperti nota kontan ya.
kita lakukan sekarang besok kita terima kayak gitu. Dulu kenapa percaya sama reinkarnasi, sekarang kenapa nggak percaya? Kalau sekarang lebih ke apa ya, logika aja sih, sama ke realistis aja. Kalau dulu mungkin belum ada pengalaman, belum ada hal-hal yang dijumpai. Kalau sekarang ya lebih ke itu, lebih ke logika aja. Sama kalau mendapati satu masalah, problem atau apa gitu, aku lebih ke logika sih, kayak gitu. Itu kalau masalah reinkarnasi, guys. Kalau Bang Dik percaya reinkarnasi sampai sekarang? Sama kayak lu juga sih. Iya, jadi memang ada di fase jangan-jangan gitu. Tapi ya udah, gue kembali ke logika lagi gitu loh. Kenapa gue harus jangan-jangan ya gitu kan? Dulu gue ternyata gue seorang anak apa, atau gue ternyata dulunya pohon, dulu guanya kucing gitu kan, dulu guanya apa gitu kan? Kan reinkarnasi kan arahnya ke situ kan? Iya. Kayak bisa jadi makhluk hidup yang lain gitu. Terus ngapain sih berpikir kayak gini gitu loh? Kayaknya ya nggak masuk logika menurutku. Iya nggak, Ya Kak sayangku. Pamit dulu nih and semuanya. Mau Mau cari kemana? jalan cilok. Iya Kak Salma, makasih Kak Salma. Thank you Kak Salma Berkah-berkah. ya. Berkah selalu pokoknya. Love meleduk buat Kak Salma. Jadi kalau misalnya karma ya percaya. Kalau reinkarnasi tersebut kan ya adanya reinkarnasi itu dan deja vu itu kalau menurut aku sih lebih ke fasenya berbeda ya, fase roh gitu loh. Iya. Jadi roh ini kita kan pernah deja vu itu, kalau yang mempercayai reinkarnasi ya mungkin roh kita yang dulu ngelakuin itu gitu kan. Iya. Kayak sih Kak Salma. Dulunya aku Terus, siapa katanya? Reinkarnasi. Dulunya aku siapa? Iya. Mungkin Ya itu. Berpikir kucing kayak gitu atau kan, muluk-muluk ya. Jadi berpikir kayak ketika ada deja vu, gue lebih mikir yang kayak tadi, misalnya ada gue bersentuhan dengan energi yang lain gitu. Gitu sih. Jadi kan kita di dunia ini kan ada energi yang lain ya. Iya. Kan talk about reconnective dreams pasti seru. Nanti ya, kalau sudah di besok, karena udah mau 12. iya. Kan apa nih? Udah kita mau zuhur mau makan siang. 12.30 ya atau 12 aja? Bang Ivan. Hai, Bang 12. Bang Ivan, terima kasih. Jadi adanya misal oke, Dan, take care. Ya nanti ingetin juga ya kalau misalnya kita lagi mau ngebahas itu gitu kan. Ingetin gitu. Kadang kita suka lupa nih, atau partnernya udah ganti juga gitu kan. Betul. Karena terlalu banyak nih, kadang-kadang belum DM yang aku balas kan. Jadi aku tuh suka lupa. Iya udah zuhur di sini, udah lewat di sini udah zuhur. Sure. Iya Kak San. Makasih. Itu sih kalau aku kalau karma tadi aku percaya sih itu pasti terjadi. Entah itu karma baik atau karma yang negatif gitu kan, itu pasti terjadi kayak gitu. Makanya aku bilang ke orang-orang yang suka ajak ngobrol gitu kan, jangan berhenti deh kataku kalau berbuat baik. Berbuat baik yang simple itu adalah mendoakan orang. Karena hanya dengan mendoakan itu perbuatan yang baik, gratis juga, nggak perlu tenaga. Ngedoain cuma gini, kamu sehat terus ya, bahagia terus, sukses, lancar kerjaan kamu, keluarga kamu harmonis, selalu dilindungi oleh Tuhan, kayak gitu. Itu kan doa yang sangat-sangat baik kan. Dan satu waktu itu akan kembali ke diri kita. Halo Zoya. Gitu. Kalau nggak ke kita ya ke orang Kasih, tua Zoya. kita, ke anak, ke istri, ke saudara, kayak gitu. Itu sih karma baiknya kayak gitu. Iya. Kan nggak bayar doain orang. Iya bener. Izin pamit sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak Kasih sayangku. sudah mampir ya. Kita juga 12.15 ya. Iya, bentar lagi. Bentar lagi juga kok. Karena kita juga mau beraktivitas. Ya tadi aku lagi buat bahan-bahan loh Bang Nik. Bahan apa tuh? Biasalah penjual ya. ini ada tawaran gitu kan dari keponakan. Karena keponakan itu seumuran sama aku.
Jadi Iya. keponakan pertamaku itu aku lahir bulan Maret, dia Agustus. Tahunnya sama, bulannya beda. Dia September kalau nggak salah. Nah, Jadi kalau udah kumpul gitu, aku dipanggil Kai. Kalau sini kan Kai ini kakek kan. iya. Ya Kak Frida, thank you. Amin, amin. Karma baik ya, pasti terjadi. Gitu. Jadi dia tawarin di Car Free Day itu ada kasih slot tempat gitu kan buat promo barang-barang yang dijual gitu kan. Jadi kalau mau katanya hari Sabtu dari pagi sampai malam katanya kayak gitu. Sedangkan besoknya aku juga ada hari Minggu di Car Free Day. Cuma dari jam 5 subuh sampai jam 9 pagi itu aja. Jadi hari ini memang pagi-pagi itu ngebuat bahan-bahannya gitu. Iya. Simpan di kulkas dulu, ntar sore diantar kayak gitu. Jadi dibuat sendiri ya guys ya, tidak menyuruh orang lain, dibuat sendiri. Siap Kak Zoya. Gitu. Iyalah, pokoknya makanya aku tanya dulu kan kalau emang lagi ada urusan keluarga atau pekerjaan gitu kan. Makanya aku tuh tadi agak nyuci dulu deh gitu. Gue ngegiling baju. Oh tadi lagi nyuci. 1 Aku jam bilang. loh. Aku bolak-balik. Ya kan. Lihat ini aja, lihat DM-an. Kok nggak dibales ya? Jangan-jangan merajo nih orang kataku. Kalau tidur lagi tuh nggak mungkin karena kan itu udah dari pagi jam 3:30 tuh aku udah bangun. Biasanya aku ngedit buat YouTube ya kan. Terus habis itu sambil ini lagi kadang aku ngecatat sih. Jadi ada beberapa part yang aku catat di buku gitu loh. Ketika Buat di live. post tuh ya, buat di post di Bukan, YouTube. buat diri sendiri. Oh. Kadang kan semua narasumber itu walaupun mereka nganggapnya ini ngobrol santai, ini kadang ada satu bahasa yang bikin aku tuh tergelitik gitu. Ada poin-poinnya. Ada poin. pasti. Nah, itulah kadang kita kan bisa nggak harus belajar, mereka nggak harus belajar sama kita. Iya, Ternyata benar. kita mungkin ketika mereka naik nih, makasih Kak Zoya. Terus aku berpikir kayak ternyata ini ada yang bagus ya gitu. Buat pengingat diri, reminder gitu loh. Reminder. Terus sambil kayak gitu 3:30 baru aku kadang jalan kaki atau nggak jogging kan gitu habis sholat subuh gitu. Nah jam 6 atau 6:30 biasanya ngemil sarapan lah gitu. Nah itulah makanya kenapa live itu jam 8 karena biasanya itu dari jam segitu 6:30 sampai ke jam 8 tuh aku udah rebahan tuh udah santai ya kan? Udah santai, udah beres lah ya. Udah beres. Tapi kalau ternyata partner aku belum ngabarin atau Iya. ada urusan lain nih gini nih. Makanya live-nya kadang suka mulai jam 9 pagi atau jam 9:30 kadang. Karena itu gitu loh. Karena kita kan harus ini aja ya komunikasi gitu loh. Iya. Nah, karena terlalu lama nih ngabarin misal gitu kan. Ya udah deh gua ngapain dulu kek. Akhirnya gua kadang-kadang beli galon dulu gitu kan atau enggak gua ke nyuci dulu atau enggak gua mandi dulu gitu-gitu. Gitu sih. Jadi akhirnya enggak ngeliat handphone dulu deh gitu. Tapi sadar gitu loh, udah jam 10, akhirnya gue liat handphone. Baru ada kabar dari elu gitu kan, atau dari Bang Herdi gitu. Nah berarti gue udah posisi, udah ready nih gitu. Kulihat udah hampir jam 10. Loh kok nggak dibuka-buka DM-nya gitu kan. Iya. Jangan-jangan tiba-tiba ada kerjaan gitu kan. Aku udah bolak-balik nih ngelihat lagi kayak gitu kan. Iya. Terus sampai beres ngerebus ini aku. Apa sih? Batang jagung itu. Iya. Aku bisa rebus buat ibu aku sih itu. Itu dari info yang aku baca itu bagus buat orang-orang yang menderita ginjal. Iya. Kan jagungnya kan ku ambil tuh, aku serut gitu kan, teret ku ambil, udah gitu batangnya aku Buat patahin apa dua, Bang gitu? direbus. Buat itu bagus buat penderita ginjal. Manfaatnya menyehatkan ginjal kita. Jadi aku tuh kan alergi obat Bang Nik. Aku nggak bisa minum obat kimia. Sejak tahun 2013 sampai sekarang aku nggak pernah menyentuh obat yang berbahan kimia. Ya batangnya doang. Itu juga bagus tuh makanan kambingku Om. Campur dedak biar gemuk kambingku. Betul. Gitu. Jadi aku tuh kalau sakit Bang Nik aku nikmati aja. Iya. Ya kan aku sakit berarti dosaku Kurangin dong gitu. Emang sih kayak gitu. Jadi kata Pak Ustadz itu kalau sakit nikmati aja. Terus baca istighfar minimal 1000 kali katanya.
Kalau nggak sakit-sakit lu punya kekhawatiran nggak? Iya, takutnya pas sakit langsung meninggoy. Kan ada tuh orang begitu tuh kan, nggak pernah sakit sampai usia 40 tahun, tiba-tiba langsung sakit bentar langsung meninggal gitu. Itu kayak abang iparku yang pertama. Dia tuh meninggal di usia 50 berapa gitu kan, aku lupa. Tapi kan ada bagusnya juga, nggak ngerepotin orang. Nggak ngerepotin, nggak keluar uang gitu kan. Jadi serba salah kan hidup itu sebenarnya kalau dipikir-pikir. Iya. Lu mau sehat terus juga lu punya ketakutan. Lu sakit-sakitan juga lu punya ketakutan gitu loh. Nyusahin keluarga gitu kan. Iya. Poinnya kan bersyukur aja. Bang Arka, bang ini tukang Bang es tuh. Arka. Guruku nggak tuh. Bang Tapi Arka. iya, udah ke guruku. Iya. Dia ini guru guys. Pencipta lagu, penyanyi. Enggak, produser aku musik. tuh dulu tuh gini kan, orang tua aku dulu kan suka ngajar ngaji anak-anak gitu kan. Jadi muridnya bapak sama ibuku itu bukan hanya anak-anak, ada yang sudah beruban gitu, yang mau berangkat haji gitu belum bisa ngaji, jadi punya waktu 3 bulan dia belajar ngaji kayak gitu. Iya. Jadi kalau orang tua aku lagi sibuk atau apa, lagi di luar rumah kayak gitu, jadi aku yang ngajarin gitu. Tiba-tiba aku cubit gitu kan, ini salah bacanya, aku cubit gitu. Iya. Ngeri ya dulu ya. Ngeri lah. Lu mau langsung off atau mau nyanyi lagi kayak itu? Jangan dong. Besok aja lah. Ya terserah, makanya takut ini kan udah mau udahan gitu. Iya. Guru di balik layar. Iya. Kita pun juga guru bagi diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Itu jangan buat diri lupa ya sendiri. teman-teman. Jangan kalian tuh terlalu mengeluh-elukan orang lain, ini guruku, ini suhuku, ini mentorku, gini-gini. Iya. Sehebat apapun mentor, kalau kalian nggak sadar diri, nggak akan pinter juga kalian gitu. Karena aku sempat menuhankan mentorku. Menuhankan. Bukan, Sumpah. maksudnya enggak, bukan menyembah kayak berhala gitu. Enggak. Cium tangan ya guys. Maksudnya mentorku ini orang yang the best, baik, keren. Pokoknya apapun kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah bak ini ya, seperti keajaiban gitu. Bahkan fashionnya lu ikutin. Enggak, lebih bagus enggak. aku. Enggak, dari kata-katanya lah ya, kata-kata bijaknya gitu. Oke. Terus actionnya kayak gitu. Tapi satu waktu saat dia melakukan kesalahan, aku langsung ilfil, mati rasa total Iya kan? gitu. Ternyata gue salah selama ini ya gitu ya. Ternyata Gue terlalu memuja banget gitu kan. Iya gitu. Padahal kembali lagi kan dia juga manusia ya gitu kan. Iya, terlalu membanggakan. Sesama manusia loh padahal. Tapi aku kagumnya itu dengan actionnya dia, dengan treatmentnya dia gitu loh, caranya dia memanage banyak orang kayak gitu. Ternyata dia terkecoh dengan selangkangan aja. Iya, Akhirnya buyar semuanya. akhirnya buyar semua dan jadi buruk semua gitu. Ya, ngeri kali ya. Urusan selangkangan. Itu ngeri. Jangan sampai ya, jangan sampai. Itu Harta tahta wanita. kan kalau perempuan diuji saat apa? Saat apa? Ya Saat jawab di- perempuan, jangan Ya, masa lu nanya. saat apa? Ya, Perempuan jangan nanya gue dong, perempuan dong yang ini ngetik di bawah. sangat berumah tangga nih ya. Perempuan diuji saat apa? Coba jawab. Untung gue nggak jawab. Kalau nggak kan gue ngerasa perempuan. Perempuan sejati bukan seutuhnya. Coba jawab Kak Ifah tuh. Saat gak punya uang. Ya masuk akal sih, saat gak punya apa-apa lah ya. Nah tapi kalau suami laki-laki diuji saat apa Bang Nik? Tuh ini buat laki-laki nih. Apa saat apa? Sama Kalau aja nggak sih? Enggak, kalau perempuan kan diuji saat tidak punya apa-apa. Sama aja. Ya saat nggak ada Materi. materi. Sama, iya nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya harta gitu. Nggak Tapi punya kalau- kerja. Ya itu juga masuk. Kaim. Kaim. Tapi kalau laki-laki diuji saat Jujur saat apa? enggak, Bang Nik sendiri coba. Oh, kalau Emang- laki-laki diuji saat ya istrinya lagi ini kebelet. Kebelet apa? Malah lebih ya. Ya menurut gue sih nggak ada ya, karena nggak tahu kenapa gue berpikirnya selempeng itu. Saat nggak banyak duit. Itu salah satunya juga sih.
Iya, Kak Black Rose. Jadi kalau laki-laki itu diuji saat dia punya apa-apa. Iya, saat punya apa-apa. Saat dia pengen apapun Nggak dia punya bisa. apa-apa sama punya apa-apa, oke. Iya. Iya Kalau memang ada bahasa kayak gitu sebaliknya. kan. Memang ada bahasa kayak gitu. Cuman gue udah tidak berada di fase kayak gitu ya. Ya aku juga. Aku nggak bukan nggak sempat sih, nggak punya pikiran yang seperti itu gitu loh. Iya, cuma memang ada yang ngomong kayak gitu kan. Kayak yang punya apa-apa. Karena memang kita dalam keadaan berlebih dan kurang tuh tetap dalam posisi lo tetap harus belajar dari segi mental dan dari segi kehidupan gitu kan. Betul. Jadi makanya nggak ada salah, nggak ada benar. Kalian hidup, pelajaran mental itu pelajaran seumur hidup. Terus kita juga pernikahan itu pelajaran seumur hidup. Parenting pun juga gitu loh. Parenting anak Itu nggak gitu ada kan. selesainya. Nggak ada selesainya gitu. Selama masih bernafas, masih apa namanya nginjek bumi ya, Iya. nggak ada berhentinya. Jadi nanti kita parenting ke anak nih, sampai kita udah tua, kita yang belajar sama anak gitu. Iya, Jadi belajar sebaliknya dan malahan. sebaliknya gitu. Jadi makanya, oh ternyata anak gua udah gede, gua harus begini. Kita belajar terus tuh buat menyesuaikan frekuensi anak tersebut gitu. Jadi makanya orang tua balik lagi kayak anak kecil, malah anaknya yang ngebimbingnya dia lagi kayak anak kecil gitu kan. Itu kita belajar lagi gitu loh. Kok gue begini sekarang, kita nggak sadar. Ternyata kita udah setua itu gitu loh. Dan ternyata kita dibimbing nih sama anak kita sekarang gitu. Jadi makanya Iya, nggak ada kata berhenti. Iya, Kalau- belajar itu Kalau masih hidup maksudnya Kalau orang masih tuanya. iya. Kan menyikapi anak usia 0-5 tahun, 5-10 sampai selanjutnya kan beda-beda cara treatmentnya menyikapinya. Saat dia udah tumbuh kembang, udah remaja, dia udah punya keluarga gitu kan juga beda cara Iya. menyikapinya. Gitu. Kita sebagai orang tua tetap belajar tuh. Tetap belajar. Oh anak gue sekarang udah punya istri, berarti guanya jadi orang tua jadi agak sedikit ngerem untuk hal ini, untuk hal Jangan itu ikut gitu kan. campur Jangan ikut masalah campur, keluarganya. gitu. Gitu. Kadang kita terlalu ikut campur masalah. Ya karena itu tadi kita nganggap anak kita tuh kecil terus gitu kan. Iya. Udah tahu anaknya udah bisa bikin anak juga ya kan. Masih aja dianggap kayak anak kecil ya kan. Dek, bantu mama dek. Mama apa sih manggil dede mulu? Dede udah bisa bikin dede loh. Gitu. Didedein di depan istrinya gitu kan. Kayak ada beberapa temen gue cowok tuh di dedein di depan istrinya, dia tuh malu loh. Dia Ya malu loh. iyalah. Ma jangan panggil dede, panggil nama aja gitu kan. Panggil mas kek gitu kan. Atau Jawa gitu kan. Kan anak cowok tuh pasti dipanggilnya mas gitu kan. Sama ibunya Sisnya abang di gitu. sini. Abang lebih ke Sumatera sih. Tuh, atau Kalimantan juga abang ya. Kalimantan abang. Didedein tuh dia sampai komplain. Iya kesannya kayak gimana gitu bro. Padahal di dede-dedein udah bisa bikin dede kan katanya. Ya juga sih gue bilang. Aku sampai hari ini belum pernah dipanggil nama sama ortu atau keluarga. Bagus Panggilnya dong. apa? Lebih disayang. Ya itu kakak pasti. Kakak, adik. Atau enggak sayang gitu loh. Manggil sayang gue sempet kaget loh. Bokapnya manggil anaknya sayang. Anaknya usia 19 tahun. Tapi Cowok, manggil cewek? itu. Ya bokapnya cowok. Anaknya cewek. Oh, anaknya. Oh, nggak ada masalah dong Kupikir- kalau anaknya cewek. Iya. Terus dia nyaman. Biasanya umur 19 tahun kan kayak ada kegelisahan ya gitu. Papa Iya. jangan Risih gitu-gitu, gitu kan. risih gitu kan. Tapi dia tuh di usia 19 tahun masih seneng menerima gitu. Makanya kita nggak bisa ngejudge orang. Intinya itu sih. Kita nggak bisa membandingkan, ngejudge, menuntun orang gimana-gimana karena keluarga orang beda-beda juga gitu. Kayak aku Karena gitu kan. pemikiran orang tuanya masih Kika. anak kecil, meskipun udah nikah juga. Iya, kita nggak bisa nyalahin fase-fase orang hidup itu. Kita di keluarga kita sama keluarga orang itu udah pasti berbeda, ya kan. Jadi kita nggak bisa nuntun kayak lo harusnya kayak gue nih, gitu. Lo kasih tahu ke orang tua lo kalau lo tuh harus kayak gini, nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin dari segi budaya beda. Kita Indonesia ini kan budaya aja udah beda. Kita melangkah ke luar kota aja itu udah ada perbedaan. Berbeda Gitu pasti. Jangan jauh-jauh deh. Kita ke Bekasi gitu loh. Itu udah berbeda. Belum cara ngobrol ya kan. Opa. Vincent Inouye. Ini mas-mas penjual yang suaranya bagus nih. Banyak banget ya penjual-penjual. Iya, penjual apa dia? Aku lupa, martabak atau apa sih, tapi suaranya bagus banget. Mas-mas ini, Mas Rian ini. Sam kenal ya Mas Rian.
Kayak gitu teman-teman. Jadi udah lewat ya. Makasih ya teman-teman ya udah. Gak apa-apa 12.30 aja. Boleh Dikit boleh. lagi. Nanggung ya. Jadi aku aja Bang Nik, anakku udah mau SMP begitu, aku masih cium-cium loh. Dia malu loh, dia risih gitu. Itu baru SMP ya? Baru SMP. Kan cowok, masa dicium bapaknya? Dia kan sempat protes Iya. kemarin. Aku aja nggak pernah dicium temanku katanya. Loh, kan itu teman kamu gitu kan? Beda loh sama bapak kayak gitu. Kalau bapak Lu sayang, bapak ya? Manggilnya bapak. bapak. Terus Kalau aku juga dulu ke almarhum bapakku juga bapak gitu. Kalau aku panggil ayah gitu apa ya? kayak risih ayah. Bapak aja lah ya biar ketentua kayak gitu. Roti bakar Bang, iya ya, sama es boba. Somai ready. Mas Rian emang Anterin ke top sama Condet sini. ya. Jadi dia di Jawa mana ya? Aku lupa, Jawa Tengah ya. Oh jauh. Dia nyanyi dangdut gitu, bagus suara dia. Berarti ke ibunya berarti ibu. Mama, Oh mama. Bapak sama mama. bapak sama mama. Oh. Bukan papi mami. Geli kali ya. Nah, sebenarnya tuh ada. Betul. Kenapa ada pola-pola papi mami itu identik sama orang yang mungkin kantoran atau pengusaha atau mungkin bisa dibilang yang menengah ke atas gitu loh. Nah, itu tuh yang di Indonesia tuh kayaknya kita doang tuh yang kayak kenapa tuh ada Perbedaan ya. Ada perbedaan Kesenjangan. kesenjangan padahal tuh kan bapak ya udah, ayah ya udah gitu kan. Ha-ha. Tapi lu kan Umi kenapa Abi. ngerasa kayak gue kalau ayah gimana? Tapi lu nggak bisa menjelaskan kan gitu loh. Karena kebiasaanku dari dulu nggak manggil ayah soalnya. Kecuali Iya. aku ke bapakku dulu manggil ayah. Jadi ya udah anakku juga manggil ayah lah kayak gitu kan. Karena kebiasaanku dari kecil manggilnya bapak, kayaknya panggilan itu, sebutan itu udah nyaman di akunya gitu. Enak banget dipanggil bapak, kayak adem gitu kan, kayak Ayah bunda. kayak apa ya? Ayah bunda. Bunda. Itu Ari Susan kali. Kak Suci. Aduh. Nah gue tuh sempat kaget. Gue tuh dulu kan orang yang nggak tahu budaya Indonesia sama sekali kan. Dulu waktu ketika gue dari Singapura ke Batam gitu kan. Batam. Terus sebenarnya aku awal ini udah pengen naik tapi belum siap on cam. Besok Kenapa, mungkin Kak Zoy? kalau Besok mentalnya boleh udah tuh. siap. Siapin dulu tuh. Coba kayak si Sri Kandi tadi. Itu Jadi banyak over hal-hal yang kayak berkemelut di diri gue ketika gue kemelut sudah gitu. ke luar negeri dari mami. Iya, jadi gue waktu di Batam tuh gue masih circle internasional gitu loh, sekolah di global dan segala macem, sama di rumah pun juga gitu kan. Terus gue benar-benar masuk ke ranah gue ngerasa Indonesia tuh ya ketika di Jakarta ini gitu loh. Jakarta, dan gue udah main-main ke Jogja, Surabaya, bla 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 gitu, ke Palembang, Padang, ke Medan gitu-gitu kan. Udah muter-muter lah intinya. Setelah sekolah, jadi kan lo punya kerjaan, lo punya duit sendiri. Jadi lu mau kemana aja tuh bebas. Nah di situ gue banyak kagetnya gitu, kayak oh ternyata orang Jawa begini, oh ternyata orang Sunda begini, oh ternyata orang Sumatera Sumatera begini. Iya. Karena nonton TV aja di Batam kan siaran Malaysia, siaran Singapura gitu kan. Kayak di zaman itu kan, di zaman kecil gue kan parabola gitu ya. Kalau Iya. kalau kita nggak bayar beli ininya yang di parabola itu kan nggak dapat channel ini kan, RCTI, SCTV dan segala Yang macam. yang ini ya. Iya. Jadi siaran TV gue tuh pakai antena biasa tapi siarannya udah jernih, tapi channel Singapura sama channel Malaysia gitu loh. Jadi memang yang jangkauannya luas itu di saat itu di tempat gue tuh cuma SCTV gitu loh, di tempat gue gitu loh. Terus tapi gue nggak begitu hirau sama acara Indonesia ini gitu. Jadi gue lebih fokus di acara. Makanya ketika gue siaran Astro, ya ada TV 7 Malaysia ya kan. TV 9. Iya, TV 9 ada. Terus gue ke Jakarta lah ya kan. Nah, makanya gue kata orang dulu nggak boleh kayak gini loh. Ternyata tuh banyak gue terima kayak gitu. Hah? Gue tuh nggak pernah ada di momen kayak gitu dari kecil gitu loh, kayak nggak boleh duduk di depan rumah nanti jodohnya jauh kayak gitu kan, kayak cewek terhalang. Hah? Masa iya? Gue bilang. Apa alasannya gitu kan? Apa kalau ngomongin apa dalilnya, kesannya kan kayak gitu kan? Nggak bisa jawab kan, kata orang dulu ya ikutin aja dulu. Kata orang gitu kan. dulu. Iya. Aduh, nggak mau gue bilang gitu. Maksudnya gue hidup sesuai
Apa kata orang tua gue kan kata orang tua lu, gue kan kata orang tua gue beda lagi. Gue bilang gitu. Kalau di sini jangan gendang-gendang, jangan pukul-pukul apa meja atau apa, ntar banyak utang katanya. Iya kan. Terus dia bilang kata orang dulu, Pamali. kata orang dulu. Ya udah itu budaya lu, budaya gue kan beda. Mungkin bisa kali ya digeser karena kan kita beda budaya. Aku bilang gitu. Ya kali pamali bisa digeser. Pamali ya pamali aja katanya. Lah kan gue nggak tahu. Makanya jangan dikasih tahu aneh-aneh. Aku bilang gitu. Jadi banyak banget tuh hal-hal yang gue lawan gitu. Kontra banget Yang deh, bertentangan lah ya. bertentangan gitu. Karena kayak nggak biasa gitu loh. Dan di Batam kan nggak ada warteg gitu kan. Lu pergi ke Batam tuh nggak ada warteg. Ada rumah makan Padang. Kalau nggak warung makan biasa gitu. Jadi ketika di Jakarta tuh makan di mana di warteg, makan di mana di warteg, apa itu gue bilang. Jadi ketika di warteg, oh ini mah warung makan gitu. Iya ini warteg gitu kan. Ya kenapa harus warteg gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang gue pertanyakan gitu. Kenapa sebutannya itu gitu loh. Ya udah sih, kena repot lu katanya gitu. Ya bukan gitu, namanya orang nggak tahu, aku bilang. Kalau aku sih gak percaya sama gituan. Kalau aku sih nggak percaya, iya makanya. Ya bagus lah hidup di Indonesia tapi nggak percaya begitu. Ya bagus, Kak Susi kan. Tapi kalau di juga Kalimantan Bang Nik ada yang namanya kepohonan. Kepohonan tuh bisa terjadi bala gitu. Contoh di tempat kami kalau bepergian gitu kan, ditawarin makan atau minum, coba makan ketan, nasi kuning, kopi, itu harus dipegang tuh. Kalau nggak mau makan harus pegang gitu. Nanti dipercaya ya, konon katanya akan terjadi bala atau musibah. Kampung adat pernah. Halo brother, halo Bang Dika. Pernah kok aku dengar. Aku tidak menyalahkan ya teman-teman ya. Ini bukan menggiring opini ya, kayak misal Kak Nino yang tadi bilang ada begini gitu kan, ada kepohonan apa-apa gitu. Iya, kepohonan. Aku bukan kayak, aku cuma orang buta budaya, udah intinya itu. Iya, bukannya menentang sih ya. Bukan menentang gitu loh. Nah, yang pada akhirnya kita harus sadar diri. Di mana kita berpijak, itu pasti ada budaya di situ. Pasti. Nah, kita makanya jangan terlalu bablas jadi orang, kita harus menghargai tempat itu gitu loh. Jangan sombong ditentang, juga, gitu. jangan sombong, takabur gitu. Kayak tadi yang aku bilang, kita mencintai cewek Jawa, ya mungkin kulturnya cewek Jawa gimana ya, kita tuh harus tahu juga gitu Ya loh. Ikutin gitu loh. Jadi bukan berarti enggak di gue enggak gini nih. Kalau bisa diketengahin ya kenapa harus ditentang gitu loh. Kasus Ci, di Sunda kan kalau kita makan di cobek itu nantinya dapat suami yang tua. Kalau di tempat kami bukan suami tua, tapi nanti kalau dia menikah di make upin itu nggak ada cahayanya katanya. Kalau makan di cobek. Padahal kan ada cahaya nggak tuh? Iya, padahal kan itu kan jorok kan, masa makan di cobek kayak gitu kan. Padahal kalau mau dilawan, ya lu kan bercahaya tinggal di skincare ya, atau tinggal Pakai filter bedak, aja sekarang. pakai bedak gitu kan. Pucat katanya Bang. Iya, pucat. Iya. Suami tua ya. Dinomoto, welcome Bang Virus. Jadi gitu teman-teman. Pokoknya intinya jangan ini ya ditentang, karena itu sedikit banyaknya itu berpengaruh di tempat itu. Adat gitu istiadat lah sudah di situ, budaya di situ. Ya karena budaya itu terbentuk dari energi kan. Kalau energi itu tercipta di daerah itu, makanya terjadilah gitu loh. Itu udah mindset sebudaya begitu, makanya akhirnya nggak dapat jodoh. Ya begitu, karena ke mindset semua. Iya, mindset jadinya, ke mindset. Iya, mindset. Padahal kalau kita nggak Iya, mindset nih, boleh. kayak bule-bule atau orang nggak ada budaya, biasa aja tuh gitu. Gitu sebenarnya. Makanya aku sugesti. Jadi akhirnya biasa aja. Kalau aku ya mandangnya karena aku nggak berada di fase itu, ya biasa aja gitu. Kita menghargai aja, nggak usah ditentang. Kita diem aja gitu loh. Kalau Bang ini kan karena ketidaktahuan. Iya, aku banyak nggak taunya kalau masalah yang dulu-dulu gitu kata orang. Terus hati-hati ya kenalan sama orang gitu loh. Misalnya dia budayanya apa, atau dia mengatasnamakan siapa gitu loh. Itu jangan, misalnya aku kenal seseorang temannya Kak Nino yang di bawah gitu kan. Aku langsung beranggapan, oh ini temannya Kak Ninoy gitu kan. Tapi bukan berarti Kak Ninoy dekat sama dia gitu loh. Betul. Dengan budaya dia, dengan cara ngobrol dia, dengan pola hidup dia gitu. Jadi kita kalau mau menanggapi orang gitu, nggak usah ada ekspektasi apapun. Iya. Jadi jodoh itu nggak kemana. Tapi kalian kenapa ngejar banget, terlalu effort banget gitu. Kalau terlalu effort banget tuh bukan berarti cinta juga kok. Pasti ada maunya doang gitu. Keseriusan obsesi itu itu obsesi dan nafsu. Gitu.
Kalau dia ngebet nikah, kan kitanya belum. Kembalikan ke diri kita. Jadi kenapa kita harus ngeiyain gitu aja sih? Betul, Gitu, teman-teman. Jadi kalau dia pengen mau make kita atau gimana lah, kan kitanya enggak. Kenapa gua harus mau gitu loh. Yes. Banyak banget hal-hal yang santai tapi kita tuh terlalu effort, terlalu ekspektasi berlebih. Akhirnya kita tuh buyar. Kita tuh jadi manusia galau, gak fokus, ya kan? Setuju Kak Suci. Santai Tuhan kan Tuhan kan jauh lebih tahu yang terbaik. Iya. Dia kan yang punya kita Kak Suci, betul. Makanya mau dia ganteng, mau dia cantik, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia apa. Kalau kalian ngerasa ini caranya nggak bener atau udah biasa aja, nggak usah membenci, nggak usah dendam, nggak usah dibales gitu. Biarin aja. Dia mau menghina kita kayak gimana juga, biarin aja. Pembalasan Tuhan tuh lebih keren daripada kita yang ngebales gitu. Iya. Itu aja. Oke ya teman-teman ya, makasih semua. Kita close dengan satu lagu mungkin ya. Boleh. Biar santai juga. Jangan lupa besok ya teman-teman ya, datang lagi ya. Besok siang atau malam. Besok kan Jumat ya. Iya. Malam. Nah besok jam malam jam 8, jam 20. Kalau Bang Herding nggak ini, kalau lu ready ya ayo aja sih. Yang penting kabarin aja, jangan mendadak. Siap. Ya. Intinya bukan intinya sih. Aku biasanya jam 9 ke atas sudah free kok. Oke. Gitu karena aku Besok malam ya. Iya. Olahragaku itu aku ambil jam 4:30 Bang Nick. Jadi 4:30 sampai jam 6 aku olahraga jalan cepat, bukan lari karena aku takut engselku longgar semua. Aku jalan cepat aja 3 putaran gitu kan, minimal 10.000 langkah lah setiap hari gitu. Ya. Sambil aku mau dengerin kabar dulu dari Bapak Ketua ya kan, Bang Herdi. Siapa tahu dia ready ya kan. Iya harus dong. Jadi aku nih dicabut-cabut aja. Kayak rumput ya dicabut ya. Gak gitu ya. Enggak, maksudnya aku kalau memang aku siap dan waktunya oke, aku siap temani kayak gitu. Siap. Dan mohon maafnya aku nggak kayak Bang Herdi, jadi aku cuma nimpalin gitu aja. Kalau Bang Herdi kan share-nya oke, keren gitu kan. Jadi kalau aku cuma nindis aja lah gitu. Oke guys, kita besok ketemu lagi ya, Bang Nick sama Bang Herdi nanti Jumat di malam hari ya, pukul 20 siap-siap ya. Oke, kita tutup dengan lagu yang jangan sedih ya, nggak boleh sedih. Udah tengah belum nih Bang Nick suaraku? Udah. C. Oke, tengah nih ya. Iya. Yuk bareng-bareng goyang lehernya yuk. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, teduh tetap diberi. Semuanya. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Ya closing, aku ya closing. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Satu demi satu basahi jalanan kota ini. Dan ketika hujan telah mereda, kita lanjutkanlah berjalan.
Thank you semuanya ya. Oh malu sih. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Aku tak tahu mana yang lebih indah. Thank you. Itu dia teman-teman ya. Makasih teman-teman ya udah bergabung. Semoga rezekinya lancar selalu. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang belum punya berjodoh, masalah semoga dapat jodoh. terselesaikan. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perilaku dari kita tadi selama live. Amin amin amin. Itu ya dari aku ya. Oke, thank you semuanya ya yang udah tap screen, yang udah follow-follow, yang udah absen, yang udah give, yang udah stay, yang udah kasih komen-komen yang membangun, positif. Pokoknya semuanya dilimpahkan banyak keberkahan semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Thank you Bang Nick Gue dan pamit. semuanya ya. Assalamualaikum. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.